Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana dhaif. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sang pencerah dalam hidup manusia, yang menghantarkan manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang benar menuju surga yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kembali saya nyapa sebelum masuk ibadah Jumat terkait dengan materi yang semalam yang kita perbincangkan bersama dengan seorang pendeta yang gak mau kemudian ngaku pendeta. Hari ini kembali saya mengajak teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi dengan tema ini, yang masih penasaran dengan tema salib itu kutuk atau berkat. Karena ini adalah penyangga utama ya sebuah agama. Islam akan keliru kalau ternyata penyaliban yang terjadi itu harus terjadi terhadap Nabiullah Isa alaihi salam. Dengan adanya penolakan Al-Quran terhadap keadaan itu menandakan bahwa Islam itu keliru. Bila mana terbukti akurat bahwasanya salib itu ternyata adalah jalan lurus, salib itu ternyata bukan kutuk, salib itu ternyata adalah cara yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam yang kemudian mereka sebut dengan nama Yesus. Artinya kita harus prepare, umat Islam harus bersiap-siap kemudian untuk belajar lebih jauh lagi mendalami Al-Quran. Tapi kalau tidak, maka Al-Quran akan semakin agung, Al-Quran akan semakin jaya, dan Al-Quran akan semakin di depan untuk menghalau segala kemaksiatan, segala kemungkaran yang ada, beserta dengan orang-orang yang beriman yang peduli terhadap dinul Islam. Kembali kita mengajak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita kemudian untuk naik ke sini, kita bahas terkait dengan penyaliban ini apakah kutuk atau penyaliban ini justru adalah berkat atau berkah. Karena yang kita tahu sahabat-sahabat sekalian, di dalam kitab yang mereka gunakan di Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Artinya memberkati Abraham adalah memberkati keturunan Abraham alaihissalam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 135. Bagaimana Allah menceritakan orang-orang yang membenci ajaran Nabi Abraham adalah orang yang memperbodoh diri. Untuk itulah kemudian Yesus di dalam silsilahnya di Matius 1 nomor 1 dikatakan Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Siapa yang memberkati anak Abraham, itu sama halnya memberkati Abraham. Sekarang orang Kristen berupaya mengatakan bahwasanya salib itu adalah berkat. Benarkah demikian? Adakah data yang mengatakan itu? Adakah validasi yang bisa kita percaya? Adakah yang memberikan legitimasi kepada penyaliban ini sebagai berkat dari Tuhan? Kalau ada, silakan naik ke sini, tampilkan data itu, biar orang-orang bisa menggaungkan, dan saya akan bantu menggaungkan bahwa ternyata salib yang selama ini katanya adalah kutukan, ternyata adalah berkat. Silakan saudara-saudara Kristen
Naik, gunakan tangga dengan baik, naik ke atas sini, kita akan buktikan secara seksama apakah pernyataan saudara itu bisa dipertanggungjawabkan. Bang Ferry, barakallahu fik. Saya undang saudara-saudara Kristen yang ingin naik ke sini, dengan senang hati kita berdiskusi. Atau ada Edis, silakan diinformasikan ke Edis kalau Bang Suma sedang menunggu untuk berdiskusi, agar supaya orang lain itu tahu mana agama yang benar, mana agama yang salah. Kalau hanya ngutik-ngutik terjemahan-terjemahan, itu level kucing, ya, level orang gila tuh. Bahasa Al-Quran itu harus secara menyeluruh, harus mempelajari semua kaidah-kaidah ilmunya dulu, baru bisa mengkritisi Quran. Kalau cuma model terjemahan, kata-kata, satu kata diterjemahkan, habis itu dipelintir, di framing, kucing. Naik ke sini, kita diskusi dengan baik. Anda boleh membahas tentang Al-Quran skala besar, skala menyeluruh dengan tema ini. Jangan kemana-mana, kita fokus satu tema. Itu baru benar orang berpendidikan. Oh, Anda kemana-mana membahasnya segala macam, hanya gara-gara kata-kata Rab, Anda ingin melumpuhkan Islam, mimpi. Ya, tidak ada itu Rab itu harus Tuhan. Rab itu Tuhan, Rab itu junjungan, Rab itu pengajar, Rab itu pembimbing, Rab itu yang menyempurnakan. Kalau manusia, ibu menyempurnakan keadaan suasana rumah, Tuhan. Presiden menyempurnakan, membimbing masyarakatnya untuk lebih baik, Tuhan dia. Kalau Anda menggunakan kata itu bahasa Indonesia. Tapi kalau skala Tuhan dalam skala pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Seperti itu ya, tapi kita tidak sedang ingin terpancing untuk membahas itu. Silakan saudara Kristen naik ke sini, waktu saya masih ada 1 jam sebelum Jumat, ya 1 jam 20 menit, untuk bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan iman saudara. Sebentar habis Jumat saya akan gabung dengan teman-teman saya untuk kembali bersama dengan teman-teman di komal-komal teman-teman. Saya hanya butuh 1 jam saja untuk mencoba menetralisir keadaan yang semalam. Bang Ferry, barakallahu fikum. Menetralisir kemudian banyaknya orang kecewa terhadap seorang pendeta yang semalam itu yang membahas tentang tema ini. Banyak orang Kristen yang marah, yang tidak suka dengan keadaan semalam. Tidak suka dengan keadaan semalam. Dengan kata lain, mereka kecewa dengan pemaparan seorang pendeta yang kelabakan, kemudian entah mau ngomong apa, mau ngomong ini salah, mau bikin ini salah. Akhirnya pendetanya mencoba untuk melarikan materi. Ketika saya ikuti iramanya, dia mengatakan, kenapa bergeser kemana-mana. Nah, inilah lucunya kan ya, licik, picik, cerdik. Nah, itulah pola yang mereka kemudian lakukan. Oleh karena itu saya mengundang ketidakpuasan teman-teman Kristen semalam yang membahas ini, yang terhadap bahasan yang dibawa oleh pendeta, karena pendeta itu yang nantang Bang Suma semalam. Saya ngundang pendeta Estra Soru, siapa lagi yang punya telalat itu? Joshua Teu, siapa lagi? Estra Soru, Joshua Teu, ya saya undang kalian ke sini. Silakan naik ke sini untuk menutupi kebolongan yang terjadi semalam. Malam itu bolong tuh. Kalau kalian tidak memperbaiki keadaan yang semalam itu, maka jemaat bisa meninggalkan rumah ibadah kalian. Silakan. Ada Kristen yang ingin berbincang-bincang tentang materi ini? Si Mamora saya sudah undang saudara. Saya melihat Anda ini seorang pendeta. Silakan naik, saudara Simamora, kita diskusi pelan-pelan. Oke. Semangat pagi. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikum. Aku pengen Bang Juma loh, pengen. Dari sekte mana abang?
Buset dah, Islam aku bang. Hah? Islam. Itu di lagi di gereja di mimbar berdiri. Bukan itu lagi pertemuan itu bang. Oh, Masya Allah. Saya teringat Rudi Simamora, jadi kupikir pendetanya ini. Itu botol itu, si Rudi botol. Oh iya, kalau itu nggak diragukan lagi. Kupikir tadinya pendeta sampean ini kawanku. Sudahnya namanya Simamora, saya ingat Rudi Simamora. Terus sampean kayak berdiri di atas mimbar gereja gitu. Ternyata lagi pertemuan abangku ini. Enggak pengen pertemuan itu bang. Halal bil halal. Oh iya. Lebaran. Ya sorry lah kalau begitu. Abang di mana ini? Aku tinggalnya di Bogor bang. Bogor. Iya. Bogor Utara atau sehat selalu ya bang. Sehat bang, sehat. Sehat saya bang, alhamdulillah. Cuma iya. Semoga tambah ininya dah. Pencerahan kepada kita. Amin, insya Allah abangku. Udah turunin aku bang. Siap, kita nunggu yang oten ya bang ya. Iya. Terima kasih bang Ferry, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simamora, maafkan diriku yang salah. Kupikir tadi seorang pendeta ya. Kalau di dalam Al-Quran kan jelas teman-teman, dalam surah Al-Baqarah ayat 130 itu ya. Siapa yang memperbodoh diri adalah mereka yang kemudian tidak mau menerima ajaran Nabi Abraham alaihissalam. Dan kalau kita merujuk kepada kejadian 12 yang saya sebutkan tadi. Siapakah yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkatinya. Dan siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuknya. Itu dalil. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Elohim. Dan karena engkau Abraham, dunia akan diberkati. Artinya gini, kalau Indonesia ini dipenuhi oleh umatnya Nabi Muhammad, maka Indonesia akan dipenuhi oleh orang-orang yang lisannya senantiasa memberikan pemberkatan kepada baginda Abraham alaihissalam. Maka yang terjadi adalah Indonesia mendapatkan berkah dari Allah pencipta langit dan bumi. Karena dalilnya jelas, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, siapapun. Artinya di Indonesia kalau lisannya selalu melakukan pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim, berdasarkan dalil ini, maka Indonesia akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Karena yang menyebar ke seluruh penjuru tanah air adalah umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa di dalam ibadahnya selalu berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Jelas itu. Setiap umat Islam sholat pasti ada pemberkatan terhadap baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Indonesia akan penuh dengan pemberkatan ilahi. Karena lisannya, penduduknya penuh dengan pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana dengan lisan yang setiap hari mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa kata Kejadian 12 nomor 3? Dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, siapa sekarang yang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak lain dan tidak bukan adalah saudara-saudara kita yang senantiasa lisannya mengatakan Ismail itu anak zina. Ismail itu adalah anak yang tidak diinginkan. Ismail itu adalah anak yang tidak sah. Ismail itu adalah anak yang kemudian dihasilkan dari ketidaksabaran bapaknya. Abraham tidak sabar menunggu janji Allah, sehingga Abraham kemudian mengambil seorang wanita, yaitu Hagar, Siti Hajar, untuk dijadikan sebagai istri. Iya, kalau istri, mereka menyebutnya gundi.
Mereka menyebutnya pembantu, mereka menyebutnya babu. Dengan kata lain, mereka mengatakan Nabi Ibrahim memiliki budak yang digauli sehingga melahirkan seorang anak bernama Nabi Ismail. Ini penghinaan, ini pengutukan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kata lain, mereka telah melakukan kecerobohan dengan mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menghina dan menghujat beliau. Kata Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Jadi kalau orang Indonesia, kalau Nusantara ini dipenuhi dengan agama yang selalu mengutuk Ibrahim, maka Nusantara ini akan dipenuhi dengan kutukan Elohim, kutukan ilahi. Dan tentu kita tidak menginginkan itu terjadi. Ya kan? Maka penting untuk kita kemudian sampaikan kepada saudara-saudara kita Kristen, jika kalian ada kegiatan, ada acara besar, undang saya Bang Suma untuk mengajar kalian tentang pendalaman materi Bible itu. Dengan pendekatan akal dan ilmu, bukan dengan doktrin, dogma, dan perpuluhan. Seperti itu. Ya, teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa may yargabu an millata Ibrahim, wa may yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang kemudian membenci ajaran Nabi Ibrahim adalah manusia yang memperbodoh diri. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Pertama, tauhid. Saking percayanya kepada satu Tuhan, anak sematawayang ingin dikorbankan. Tidak ragu dia. Nggak ragu. Nggak ada keraguan kemudian terhadap hakikat yang meminta anak tunggalnya untuk disembelih atau dibunuh atau dikorbankan. Tidak ragu dia. Tauhidnya benar-benar mantap. Nabi Abraham tauhidnya benar-benar mantap. Sampai tak ada sedikit pun keraguan mempersembahkan anaknya yang tunggal ini untuk disembelih demi perintah yang satu ini. Itu jelas. Hebatnya Nabi Ibrahim. Jadi siapa yang membenci ajaran satu Tuhan yang diwariskan kemudian Nabi Abraham kepada anak keturunannya, dia adalah orang zalim. Orang yang memperbodoh dirinya. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan kemudian kepada keturunannya, ketika Allah memerintahkan kepadanya, iskala lahu rabbuhu aslim. Wahai Nabi wahai Nabi Abraham, berserah dirilah engkau kepadaku, kata Allah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Hari ini ada yang kita temukan berserah diri kepada makhluk yang dikutuk di atas salib. Ada yang berserah diri kepada oknum tersebut. Makanya muncul kemudian keinginan mereka untuk menjadikan Indonesia ini seperti dengan perintah, jadikanlah seluruh bangsa berarti masuk Indonesia untuk menjadi murid daripada Kristus yang digantung terkutuk. Kita mau? Tentu kita nggak ingin. Kenapa? Karena berdasarkan Al-Quran, orang yang membenci kemudian ajaran Nabi Ibrahim illa man safiha nafsa adalah orang yang memperbodoh dirinya. Orang yang membenci sunat kulub, orang yang membenci satu Tuhan, orang yang membenci kemudian pengorbanan hewan kurban sebagai penebus salah, itu adalah orang zalim, orang yang memperbodoh diri. Illa man safiha nafsa, kecuali hanya orang yang bahlul, dongo, bin khurafat, bin tulul, yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dari poin-poin tersebut. Ya, untuk itulah ya silakan saudara Kristen, jangan cuma dibawa ngoceh, naik ke sini. Silakan naik ke sini. Kita bahas tema ini. Kita bahas tema ini. Apakah Islam yang memberkati Abraham dan juga keturunan Abraham, atau kalian yang mengutuk keturunan Abraham,
mengutuk Abraham bukan berarti Anda mengutuk langsung kepada Abraham, meskipun sebenarnya kalian telah mengutuknya dengan mengatakan dia punya gundi, dia punya budak, dia tidak kesabaran, kemudian dia berzina, kemudian dia punya anak yang haram. Kalian telah mengutuknya. Maka apa yang terjadi? Allah mengutuk kalian. Padahal kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya bani, innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, turun-temurun. Apa yang diajarkan Nabi Ibrahim? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini, tauhid, berkorban hewan, satu Tuhan, sunat kulub. Maka janganlah engkau mati selain daripada berserah diri dalam keadaan muslim mengikuti ajaran tadi. Kita saudara, Kristen hari ini tidak bersunat, tidak satu Tuhan lagi, berkurban tidak hewan, tapi Tuhannya sendiri dikurbankan. Sudah begitu dianggap Tuhannya sendiri itu terkutuk. Itu fakta, itu real, itu fenomena. Setiap saat kita berdiskusi, umat Islam memperjuangkan Nabiullah, Rasulullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya hamba Allah yang suci, mengajarkan dirinya mendapatkan ketetapan dari Tuhannya, mengajarkan dirinya adalah Nabiullah, mengajarkan dirinya adalah Rasulullah. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia adalah orang yang kemudian dikasihi oleh Tuhan, diberi ruang kepadanya sebagai jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Nabi Musa tanpa melalui dia. Itu. Tapi mereka justru berada di posisi mati-matian memperjuangkan bahwa Yesus itu adalah orang yang menanggung kutuk dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Coba. Sementara kita umat Islam mati-matian mengatakan enggak, bukan dia yang dikutuk, bukan dia yang dikutuk, tapi mereka mengatakan tidak, dialah yang terkutuk. Nah, cobalah, siapa yang antikristus sebenarnya? Kita umat Islam kah atau mereka? Seperti itu saudara. Jadi saudara Kristen silakan naik ke atas. Kita membahas tema ini. Waktu saya masih ada sejam. Membahas tema apakah kutuk yang kalian, apakah salib yang kalian gantung di leher kalian sebagai simbol agama itu diberkati Tuhan atau justru dimurkai oleh Tuhan? Silakan naik ke sini teman-teman Kristen untuk kita bahas pelan-pelan. Abraham tidak kenal Allah. Di kitabmu bertaburan nama Allah. SWT itu singkatan Subhanahu wa ta'ala. Artinya Maha Suci, Maha Tinggi. Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi. Kalian mengambil kata Allah, menyembunyikannya dengan sebutan Allah. Kalian tidak mau mengambil gelarnya SWT. Tapi kalian mengakui Allah itu Maha Suci enggak? Iya. Maha Tinggi enggak? Iya. Ya SWT dong. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 5 nomor 16. Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub adalah Eloa yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ya Subhanahu wa ta'ala dong. Dan tidak ada disebutkan bahwasanya Eloa Abraham itu terkutuk. Hanya ente yang mengatakan itu, hanya ajaran Anda yang mengatakan itu. Bahwasanya ajaran Abraham
adalah mengajarkan bahwasanya Yesus itu adalah terkutuk. Kami enggak. Gimana caranya menjambak orang ya? Saya ingin jambak si Kingdom. Gimana caranya menaikkan dia? Naik ke sini saudara. Kita berdiskusi. Yuk. Sayangnya saya nggak tahu jambak ya. Jadi teman-teman Kristen ini hanya bisa dibawa ngetak-ngetik. Teman-teman bisa nggak minta permintaan? Sudah di-record monolog nih si Sumbah. Bang Dosma ada bahan nih. Silakan. Rekam. Sampaikan ke Dosma sana. Biar dia menangis. Silakan. Kau bikin dirimu kecewa untuk yang kesekian kalinya. Emang lu pikir hukum di negara ini bisa kau beli? Kamu pikir hukum di negara ini bisa kau kuasai seenak perut kau? Ketika ada orang yang mengajarkan kebenaran, ketika ada orang yang mengupas kebohongan, Anda langsung bisa kandangkan gitu? Memang ini negara milik lo? Seenak-enak lo saja. Ada yang tidak sesuai dengan hatimu, lapor. Ada yang membuka aib agamamu, lapor. Emang lu pikir hukum bisa kau beli? Nenek lu kiper 7 turunan. Lapor lagi. Sampai kau terkentut-kentut. Lapor lagi sana. Kau yang lapor, kau juga yang terkentut. Kau juga yang pingsan sana sini. Terheran-heran kau kan? Terheran-heran kau kan? Lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Terheran-heran kau kan? Tak adanya bulu-buluku sedikit pun. Rontok dengan itu. Kasihan deh lo. Halo sayang. Udah pulang? Hek. Mana nih jagoannya Oten nih, naik. Lapor sana, lapor sini. Oh, hadirkan saksi sana, hadirkan saksi sini. Uang 5.000 rupiah nggak mau keluar. Bentar ya kawan-kawan, sebentar ya. Aku sudah merecord, terus lapor ke Dosma. Macam negara ini punya kau. Negara ini justru hancur, kau senang. Malah kau berdoa supaya ada yang bisa datang mengambil alih dari pihak kalian. Dikira kami nggak tahu. Ayo Oten-Oten silakan. Minta permintaan. Takut dengan tema ini? Kamu takut dengan tema ini? Artinya kamu sudah menyadari diri lo salah. Takut dengan tema ini artinya Anda sudah tahu kalau jalan kalian itu keliru. Harusnya tema ini kan ini 2 arah tuh. Al-Quran juga membahas salib. Iya kan? Al-Ma'id An-Nisa ayat 157. Endingnya itu di situ. Ini bukan satu arah, ini 2 arah. Ini 2 arah ini. Ya. Membahas tentang Al-Quran juga ini. Salib itu kutuk atau berkat? Keturunan Nabi Ibrahim
dijadikan sebagai kutuk untuk dosa-dosa kalian. Hah? Begitu maksudnya. Bang, semua permintaan untuk naik gak bisa, kok bisa? Masa sih? Masa sih? Nggak bisa ya? Oh, tunggu. Bisa pun. Bisa kok. Izinkan permintaan dari penonton, ada kok. Ada, bisa kok, bisa. Bisa kawan, bisa. Ditolak. Bisa kan? Iya. Bisa. Coba satu orang minta dulu, kita naik. Coba. Kok tidak bisa? Permintaan ditolak. Coba Fitri Lubis naik. Masa sih nggak bisa? Tunggu ya teman-teman. Izinkan undangan dari teman. Izin undangan dari orang Anda, kenalan untuk disarankan. Bisa kok, aturannya udah bisa. Lagian semalam kan bisa, buktinya semalam kan bisa tuh. Nah, tuh ada permintaan. Nah, permintaan sudah lebih 1000 ini. Nah, itu kan? Nah, bisa pun. Bisa teman-teman. Udah banyak yang minta permintaan. Udah. Yang tadi ngetes untuk melakukan permintaan di-off-kan kembali ya. Biar yang kita ini naikkan yang dari Oten. Teman-teman yang tadi ngecoba sampai tembus 100 lebih ini, saya yakin untuk coba aja dibatalin teman-teman. Dibatalin ya. Biar kita naikkan teman kita yang non-muslim. Udah bisa kan? Nah, udah. Kalau bengkok tadi tidak berani kali. Halo, assalamualaikum. Tambah 20 baik ya untuk beli rokok kami nggak tadian. Assalamualaikum. Apa namanya punya pabrik kan? Apa ibaratnya? Ini berapa harganya? Hah? Berapa? Ya Halo. Yang minta permintaan dibatalin dulu dong. Yang minta permintaan dibatalin. Kebanyakan ini kita nggak bisa cari yang muslim, yang non muslim maksudnya. Assalamualaikum Dinda Jai. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Udah bisa. Tadi sampai saya WA. sudah bisa. Oh iya. Alhamdulillah. Tadi settingannya aja itu kayaknya. Bisa deh pakai. Masa. Udah bisa ya? Udah bisa, silakan. Oke.
Oke, gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah. Oh, tambah kekar kayak gurunda ini kayaknya. Oh ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya dulu awal-awal nggak makan B2 itu turun berat badan drastis karena mungkin udah 7 bulan kan, jadi udah menyesuaikan, jadi udah montok lagi. Bluetooth connected. Oh, iya. Sudah berapa bulan tidak makan B2 kan? Wow, udah lama kali pun. Iya, syukurlah. Bluetooth disconnected. Oke, kita sapa Saudara Iwan. Ya, buat Apa kabar, Bang? Halo. Baik, izin turun gurunda biar Oten yang naik. Baik, Dinda, Biar baik. nanti para Oten menggunakan akal dan mengikuti jejak Jai untuk jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Paksaan ya kawan-kawan Oten, tapi gunakanlah akalnya biar Anda selamat, nggak diusir sama Yesus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Iya, makasih. Kasih, Dek. Assalamualaikum gurunda, saya turun. Tadi nyoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaktifkan dulu itu, sayang. Oh, ini nih. Sama-sama. Silakan Saudara Oten minta permintaan. Yang tadi yang ini yang dibawa ngomong itu silakan naik ke sini, kita diskusi, kita perbincangkan pelan-pelan. Silakan ya, jangan takut, jangan segan, santai aja. Santai aja, nggak usah tegang, nggak, santai aja. Dengan Bang Suma itu tegang, itu nggak bagus. Ayo kita bahas materi ini. Kalau masalahnya ini adalah hal yang sangat menentukan, itu loh. Kalau cuman ngoceh di bawah, apa artinya? Di atas dong. Otentik, naik otentik, minta permintaan otentik. Kok awak nanya alang apa di membawain? Assalamualaikum, saya Muslim. Turunin aja. Waalaikumsalam. Makasih Saudara Alexa, barakallahu fiik. Makasih, salam kenal ya. Iya bang, terima kasih sama-sama bang. Oke, siap. Oh. Maaf saya turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain, silakan. Yang non muslim aja dulu ya. Otentik mana nih? Saya tunggu-tunggu permintaannya kok nggak naik-naik. Kalau Anda tapping di bawah tapi tidak naik berarti takut, berarti membenarkan ini tema gitu. Dengan kata lain, Anda sadar kalau Anda salah jalan gitu kan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Jack Sangka. Iya. Apa kabar? Baik bang, saya orang Muslim bang. Turunin aja bang. Baik Saudara, silakan. Tangga ada di sebelah kiri. Salam kenal. Salam kenal bang, saya orang Siap. Sumatera Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumatera Barat, orang fanatik semua di sana, masya Allah. Masya Allah. Kenapa nggak mau naik Om Tik tuh bang? Otentik. Ya, Iya. tahu. Dia tahu kalau dia salah jalan. Iya. Takut dipermalukan di atas sini. Iya, kita kan jalan yang benar, ngapain jalan yang nggak benar kan? Betul sekali. Allah tuh maha adil, maha kuasa. Betul. Masa turun jadi bayi-bayi gitu kan ya? Iya bang. Udah gitu turun tuh nebus dosa lagi. Ya nggak tahu dia rambut di belah 7 besok deh bang. Iya betul. Oke Bang Jack, makasih banyak Bang Jack.
Iya bang, Bang Juma. Siap. Ya saya turun dulu ya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, moderator saya kayaknya sudah hadir, Dinda Alfi ada di bawah. Hai, Masya Allah. Silakan yang non, ya minta permintaan. Kita diskusi pelan-pelan. Yuk. Masih ada waktu sedikit aja. Tapi kalau waktunya yang sedikit ini betul-betul kita manfaatkan dengan baik, ya pasti menarik gitu kan ya, karena temanya ini sangat apa? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Irwan, apa kabar bang? Baik, tu mengkaratai. Weh, kamase, teki pole tu. Teki pole. Ini dari kan bang. Enre kang, oh kamase. Anu bepatori. Dangkok di sana, dangkok. Depan tetek, depan Oh tele. iya betul. Hebat. Salam kenal ya. Oke bang Juma. Yang Oke, makasih. Sama-sama saudara Aswar Becuk. Oke bang. Iye. Sehat-sehat Ki. Iya bang. Iye, makasih. Salam kenal. Assalamualaikum. Salam bang. Komalnya Bang Zuma susah naik Kristen. Saya tidak tahu kenapa. Apakah karena Halo, Saudara Edi, apa kabar? Halo. 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 Udah Bang, mandi dulu Bang. Mandi dulu Bang. Mandi dulu ya. Halo Saudara Umang, Saudari Bulan, apa kabar? Halo, halo, suara saya nggak kedengaran ya? Oh nggak ada, belum naik. Sedikit lagi Jumatan ya teman-teman, di Makassar 40 menit lagi. Saudara Wesley, apa kabar? Halo. Saudara Wesley, apa kabar? Halo. Iya. Dari sekte mana, Bang? Iya, halo. Dari sekte mana Bang ini? Protestan atau Katolik? Katolik kok hebat bang. Katolik, iya. Silakan Bang, kita bahas tema ini. Oh, nanti ke arah tema. Mau nanya boleh bang? Temanya Bang, temanya. Kenapa Waktu Oten saya kalau singkat. setiap kali naik pakai acara di kick atau di mute terus sih bang? Ini buktinya Anda tidak di-kick, Anda tidak di-mute selama kondusif dan selama dia menggunakan data yang otentik dan juga menggunakan akal sehat, tidak menghujat seperti itu. Ya kalau untuk oten-oten yang awam, abang selalu ngasih kebebasan. Tapi kalau untuk segala bang Edis apa segala, kok langsung di mute, kenapa itu bang? Di mana pernah Edis naik ke sini Bang? Pernah? Pernah naik Edis ke sini?
Pernah. Nah, ini tipikal Oten kalau tidak dusta kayak Paulus ya begini. Sakit gigi. Ayo Bang, Itu wakili. itu aja alasannya kenapa room abang itu oten-oten jarang sekali naik. Ya karena ini masalahnya kalau dikit-dikit kick, dikit-dikit Enggak ada yang di-kick selama orang itu menggunakan akal, dia punya data, dia mau berdiskusi, kita ladenin dengan baik gitu. Masih menghargai, masih menganggapnya manusia meskipun kalian mengaku domba kan gitu. Silakan Bang, kita temanya ada kok. Enggak usah takut. Oh, apa yang perlu dipermasalahkan dengan tema abang ini? Ya itu, salib itu kutuk atau berkat. Ya berkat, salib itu kan lambang keselamatan. Oh iya. Di mana itu Bang? Saya bisa temukan dalil salib itu lambang keselamatan. Banyak bang. Ya, satu aja. Menarik ini, menarik. Kristen mengatakan salib itu adalah lambang keselamatan. Ya, silakan. Di mana dalilnya? Ya. Inilah 2000 Salib itu tahun. lambang keselamatan. Iya, bukan silakan. lambang palang merah. Silakan dalil. Kita butuh dalil. 2000 tahun. Susah bang, 2000 aku lagi di kerjaan nih. Susah bawa data. 2000 tahun loh kalian tertipu dengan konsep itu. Salib itu adalah keselamatan. Mana? Salib itu kutukan Tuhan kepada pelaku maksiat. Itu yang betul. Nah itu. Itu yang betul. Tapi kalian mencoba untuk memframing apa yang diucapkan Tuhan, Anda bantah. Dan Anda merasa diri Anda benar untuk membantah firman Tuhan. Padahal salib itu adalah lambang kutuk. Dalilnya di mana? Lambang kutuk. Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21, 22, 23. Itu lambang kutuk itu. Dan sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Dalilnya Amsal 6 nomor 16. Al-Quran, jangan dibilang lagi. Al-Quran itu Coba baca dulu bang. Jangan dipotong-potong. Baca Alkitab itu satu perikop, bukan dipotong-potong. Oke, baik. Saya baca satu. Salah satunya kita pilih yang tadi ya. Amsal 6 Jangan salah nomor 16. satu perikop. Pendeta Anda kalau sedang nipu di gereja, baca satu perikop. Iya. Pendeta itu hanya baca yang terkait dengan kasih, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya perpuluhan. Ya, Anda dengarkan Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Jadi salib itu kekejian. Salib itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Ayo, mana dalil Anda kalau salib itu berkat? Saya minta. Mana dalil? Edis suruh ke sini, Edis suruh naik sini. Kalau dia punya ilmu suruh ke sini. Nggak ada. Kristen itu hanya ikut nenek moyang, hanya ikut doktrin. Salib lambang keselamatan. Yang ada salib itu adalah hal yang dibenci. Orang yang dibenci, orang yang dikutuk. Salib itu hukum. Itu adalah cara menghukum orang yang dikutuk Tuhan. Itu salib. Kalian jadikan sebagai simbol keselamatan. Apa nggak sakit itu bang? Iya, kalau salib kan lambang keselamatan bagi orang Kristen. Kalau tasbih itu apa bang? Tasbih? Iya. Tasbih? Apa itu Lambang tasbih? apa itu? Tasbih apa? Apa tasbih? Tasbih apa? Apakah ada Islam lambangnya tasbih? Abang Muhammadiyah ya. Udah bang, udah. Ini tema jangan kemana-mana. Ini salib. Kita bahas salib nih. Salib itu kan Al-Quran juga diajarkan. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang memusuhi pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Itu jelas. Bagi Yahudi, salib itu adalah hukuman
bagi pelaku maksiat yang dikutuk oleh Elohim. Hanya di Kristen salib itu berkat. Bagaimana ceritanya? Apa dalilnya? Ada enggak dalilnya? Salib itu berkat. Salib itu lambang kutuk. Itu yang betul. Ayo saudaraku, jangan ragu untuk belajar. Silakan. Kalau ada dalilnya salib itu adalah berkat, silakan kasih kami dalil supaya kami pelajari. Kalau ada, tapi kan nggak ada, cuman pembodohan publik, pembodohan turun temurun, kebohongan yang diwariskan. Salib adalah berkat. Mana dalilnya? Silakan saudara Rames dibantu saudaranya, silakan dibuka mic-nya. Ya, salam Bang Suma. Iya, salon. Gimana Bang? Teman kita tadi. Apa kabar saudara? Baik. Tadi dikatakan salib itu berkat. Bantu dalil dulu. Ini apa Bang Suma, tempo hari jawabannya udah ada belum? Tempo hari kita pernah diskusi kok, Bang Sumanya tiba-tiba keluar. Bukan tiba-tiba, itu ditombak itu. Nah, kabur dia kan. Tombak. Ya, dalilnya bahwa salib itu berkat itu di mana? Karena yang saya tahu di dalam 1 Korintus 1 nomor 23, sorry. Di situ dikatakan salib itu adalah satu kebodohan. Kalau soal salib, saat itu ya orang kan menjalani hukuman mati itu kan disalib. Iya, orang yang dikutuk. Kalau Bang Suma bilang Assalamualaikum Dinda. itu dikutuk ya kan pada saat itu orang hukuman mati kan disalib. Iya, orang yang dikutuk Ya, disalib. masalah kalau Ya, berarti siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk? Ya disalib. Berarti salib itu adalah simbol kutuk. Oke, salib itu simbol kutuk ya. Iya, betul. Ini Bang Suma, di Bang Suma ada nggak dosa ini waris gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sama seperti di ajaran Yahudi nggak ada dosa waris. Nggak ada. Hanya di Kristen yang buat data waris, dosa waris itu. Oke. Lalu kenapa anak kecil tuh ini apa? Kalau mati harus sakit dulu baru mati. Anak Kan kecil harus. nggak berdosa dia. Kan nggak ada dosa anak kecil itu. Ya, sakit itu. Suci itu. Sakit itu bagian kehidupan kita manusia. Nggak ada hubungannya dengan dosa orang sakit itu. Apa hubungannya? Anak kecil kan dia kan suci tuh, ngapain harus kasih dia sakit dulu baru? Ya, sakit itu Tuhan yang kasih sebagai ujian untuk keluarganya. Artinya ketika ada anak kecil meninggal, mereka itu langsung masuk surga karena mereka tidak punya dosa. Oh, jadi Tuhan menghukum orang tuanya lewat anaknya gitu. Bukan, ujian. Bedakan hukuman dengan ujian, menguji kesabaran. Sama seperti Abraham diuji kesabarannya melalui anaknya. Itu diuji. Menguji kesabaran kok sampai mati. Lah, kematian bagi anak kecil itu adalah sesuatu yang lebih baik menurut Tuhan daripada dia besar nanti menjadi kafir, menjadi pendosa, menjadi anak durhaka. Mending dia mati dalam keadaan muda. Kamu juga nanti andaikan kamu sudah masuk di neraka, kamu akan berkata, coba aku mati pada masa bayi ya. Pada saat aku besar tidak masuk neraka jadinya, nggak kafir saya jadinya. Karena orang kecil itu manusia yang masih kecil, tidak tahu apa-apa. Mati dia nggak ada dosa, langsung surga dia. Daripada hidup, begitu dia hidup selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mati kekal di neraka. Mending mati muda. Bukannya kunci masuk surga itu 2 kalimat syahadat. Anak-anak kecil itu di alam ruh, mereka itu sudah bersyahadat mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Itu jelas itu. Di alam ruh, alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Di alam ruh manusia itu sebelum turun ke bumi,
mereka sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu dalil dalam Al-Quran. Dua kalimat syahadat tuh Dua apa sih? kalimat syahadat itu berlaku bagi manusia dewasa, bukan untuk anak-anak Berlaku kecil. bagi manusia dewasa. Iya, Yes, isi kalimat bagi yang berpikir. syahadatnya apa saja? Yaitu dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat Adam mereka juga mengucapkan dua kalimat syahadat itu atau tidak? Tidak, karena belum ada Nabi Muhammad waktu itu. Bagaimana dia mau mempersaksikan sedangkan beliau belum ada? Tapi ketika di alam ruh, Adam alaihissalam mempersaksikan itu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul penutup para nabi. Kan katanya harus itu kuncinya baru masuk. Bagi orang Islam yang datang Al-Quran padanya, syahadatain itu mutlak wajib hukumnya. Tapi bagi umatnya Nabi Isa, cukup mengaku Nabi Isa utusan Tuhan, Tuhan yang mengutus Nabi Isa satu-satunya Tuhan. Bagi zaman Musa, cukup mengetahui bahwa Tuhan yang mengutus Musa satu-satunya Tuhan, dan Musa sendiri adalah utusan Tuhan. Itu maksudnya. Nanti ada Dinda Alfi yang melanjutkan ya. Saya nanti izin ibadah Jumat. Ya. Lalu menurut Bang Suma, Tuhannya Bang Suma dengan Tuhan orang Yahudi sama nggak? Tuhan itu cuma satu, Rabbus samawati wal ard, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Berbeda dengan dirimu. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga, Anak, Bapa, Anak, dan Roh. Beda. Kamu 3 Tuhan, Yahudi 1 Tuhan, Islam 1 Tuhan, Kristen 3 Tuhan. Dalilnya ada. Ya, itu sama dengan Bang Suma, roh Bang Suma sama jiwa Bang Suma. Nah, kalau itu Anda jadikan, kalau itu yang Anda jadikan prinsip, berarti Tuhan Anda itu minimal ada 5. Yesus ketika turun ke bumi sudah 3. Rohnya, jasadnya, jiwanya 3. Ditambah Bapa yang di surga 4. Ditambah Roh Kudus 5. Tuhanmu 5. Kalau itu yang kamu jadikan sandaran, karena dalam diri Yesus itu ada 3 unsur. Sama seperti saya, ada jiwa, ada roh, dan ada jasad. Bapa dan Roh Kudus kemana? Yesus ini sudah 3 pribadi menjadi 1. 2-nya kemana? Ditambahi 5 Tuhan kau minimal. Kan Yesus kan naik kembali itu kan firman. Naik kembali bukan naik sebagai Tuhan, dia naik sebagai anak manusia. Sedangkan Tuhan itu bukan anak manusia. Bilangan 29 nomor 19, 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus terangkat ke langit sebagai anak manusia, duduk di samping kanan Bapa. Anak manusia. Pertanyaan saya, apakah Elohim itu anak manusia? Bukan. Yesus apakah anak manusia? Yes, anak manusia. Apakah sama? Enggak sama. 1 Korintus 8 nomor 6. Sebab kita hanya memiliki 1 Allah, yaitu Bapa, dan juga memiliki 1 Tuhan, yaitu Yesus. 1 Allah, yaitu Bapa. Yesus 1 Tuhan, yaitu Yesus. 1 Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan dia bukan Bapa. Bapa adalah Allah dan Yesus bukan Bapa, bukan Allah. Jadi 2 sembahan kamu itu. 2, bukan 1. Kalau merujuk kepada 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Yohanes 5 nomor 7, Tuhanmu 3. Tadi Anda kan mengatakan Tuhannya kan sama. Sama pasti. Kenapa sama? Tuhan, Karena Tuhannya Tuhan orang Yahudi menampakkan diri. Hah? Nabi Muhammad juga Nabi Muhammad juga mengajarkan Tuhan itu menampakkan diri. Al-Quran surat Qaf ayat 16, Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Tuhan menampakkan diri melalui apa? Melalui diri kita sendiri, melalui alam semesta ini. Tuhan menampakkan diri. Kalau Tuhan tidak menciptakan alam semesta, berarti Tuhan tidak menampakkan diri. Dengan adanya alam semesta ini, bukti bahwa Tuhan menampakkan dirinya. Dengan karyanya Tuhan menampakkan dirinya. Dengan adanya manusia, Tuhan membuktikan dirinya ada. Siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan. Tanpa Tuhan menampakkan diri, orang berakal sudah tahu bahwa Tuhan itu ada. Tidak mesti Tuhan itu menyatakan wujudnya kepada manusia. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sanggup melihat wujud Tuhan. Jadi Tuhan hanya menampakkan alam semesta ini sebagai cerminan kalau dirinya itu ada. Sama seperti saya.
Anda melihat HP, di situ ada suara Bang Suma. Dengan mendengarkan suara Bang Suma, itu nyata bahwa Bang Suma sudah menyatakan diri Bang Suma itu ada. Kalau Bang Suma membisu, menghilang dari peredaran, membuktikan bahwa Bang Suma itu tak ada. Tapi alam semesta ini skala besar. Siapa yang melihat alam semesta, disitulah mereka melihat Tuhan itu ada. Siapa yang melihat dirinya ada, berarti dia sudah menyatakan Tuhan itu ada. Seperti itu adanya. Apakah sebelum alam semesta ini diciptakan, Tuhan itu tidak ada? Ada. Apakah Tuhan sebelum jadi manusia, Tuhan itu tidak ada? Ada. Jadi bagi manusia yang berakal sehat, Tuhan tidak mesti nusul menjadi daging untuk supaya kita tahu Tuhan itu ada. Dengan melihat alam semesta, bagi orang berakal sudah tahu bahwa Tuhan pasti ada. Itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Hakikat pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Sementara Tuhan Anda, ciptaan alam semesta yang terkutuk di atas salib. Nah, itu Tuhan Anda. Beda kan? Sedangkan Tuhannya Bani Israel, maha suci maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Pencipta yang maha tinggi adalah dia yang maha suci lagi maha tinggi. Apa itu maksudnya? Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ulangan 32:39. Akulah Tuhan, Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak, Eloa Yakub, yang menghidupkan dan yang mematikan. Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan. Berarti dia bukan Tuhan Rabbus samawati wal ardh. Yesaya 45 nomor 6. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan di sampingku, di depanku, di belakangku. Akulah satu-satunya Tuhan. La ilaha illa ana. Bagaimana kemudian kita bisa memahami Tuhan itu ada? Ya dengan melihat alam semesta ini. Siapa yang mengatur alam semesta? Presiden? Bukan. Kepala PBB, ketua PBB? Bukan. Lalu siapa? Penciptanya yang mengatur alam semesta ini. Meskipun kita tidak melihat, ya, yakinilah bahwa Tuhan itu ada. Percayalah bahwa Tuhan itu ada. Dia maha suci, maha tinggi, maha kuasa. Hadirkan dalam hatimu, Tuhan itu ada. Allah maha besar, Allahu Akbar. Dah selesai. Allah maha melihat, Annallahu sami', Allah maha mendengar. Alim, Allah maha mengetahui. Jadi kita tidak perlu kemudian, mana Tuhanku ya? Oh mana? Oh itu Tuhanku lagi main kelereng di sana. Tuhan sini dulu Tuhan. Enggak kayak gitu. Itu konsep paganisme. Oke. Tadi Oke. Bang Suma mengatakan Tuhannya sama. Iya, Tapi yang saya temukan kalau di perjanjian lama kan itu ada seorang nabi kan yang saya sudah pertanyakan, seorang nabi itu terangkat ke langit disaksikan. Itu kan Tuhan itu mengangkat itu dan disaksikan sama orang, terangkat hidup-hidup dan jasadnya tidak ada. Nah, terus Maksudnya? ini kenapa Isa yang maksudnya Tuhan mengangkat Elia kan Nabi Elia kan ke langit tuh, ke surga tuh diangkatnya dan disaksikan. Dan sampai saat ini jasadnya tidak ada. Nah, yang di perjanjian baru Tuhan Yesus yang seharusnya tidak diangkat kalau memang dia bukan Tuhan ya, karena pasti Tuhan tahu bahwa nanti umat Kristen kan orang-orang kan akan menyembah dia, seharusnya nggak usah dibangkitkan aja, kok malah ini dibangkitkan, diangkat lagi, bahkan disaksikan sama orang. Nah, ini bagaimana dengan Bang Suma sendiri yang menerima wahyu itu, sahabat-sahabat, apakah mengalami hal yang sama seperti itu? Maksudnya apa ini? Apa yang harus saya tanggapi dengan asumsi Anda ini? Mata wahyu mungkin Bang Da. Hah? Maksudnya? Coba Bang Rahmat diulangi lagi pertanyaannya Bang. Saya ulangi ya. Nah, itu kan Nabi Elia, Iya. Nabi Elia. Nabi Iya, Elia terus? kan dia terangkat ke langit dan disaksikan, ada orang yang menyaksikannya, dan sampai saat ini jasadnya pun nggak ada. Iya, terus? Nah, terus Yesus sendiri dia juga terangkat dan sampai saat ini jasadnya nggak ada, disaksikan juga. Lalu? Dari kan ini 2 kitab nih,
perjanjian lama. Perjanjian lama punya Yahudi, salah satunya Nabi Elia. Nah, perjanjian baru tokoh utamanya Yesus sendiri. Nah, yang punya saudara ini loh, punya saudara itu yang menerima wahyu, kan start dari menerima wahyu tuh. Itu sama zaman sahabat-sahabat ada nggak yang terangkat disaksikan dan jasadnya tidak ada sampai saat ini? Oh, jadi pewahyuan Tuhan kepada para nabi itu disesuaikan dengan kondisi zamannya. Sama ketika saya bertanya, ada enggak seorang nabi yang belalautan pada zamannya Yesus? Ada enggak? Ada enggak yang menyaksikan pada saat itu? Ya sama. Makanya Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, walaqad arsalna rusulan. Jadi Allah mengatakan, sungguh telah aku mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Ada di antaranya yang aku ceritakan, min qablika minhum man qasasna. Ada juga yang aku tidak ceritakan kepadamu. Jadi tidak seluruh nabi yang datang kepada manusia itu diceritakan kepada Rasulullah. Tidak semua rasul itu diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah. Ada juga yang tidak. Jadi yang diceritakan itu yang dibutuhkan untuk kemaslahatan kehidupan manusia sampai hari kiamat. Tidak semuanya. Kalau mau diceritakan semua kitab rasul-rasul itu oleh Allah, Masya Allah. Al-Quran yang 30 juz aja ini masih sulit kemudian manusia untuk menerimanya secara kafah. Masih banyak orang yang ingkar kepada Quran. Apalagi kalau Allah mau ceritakan itu semua. Jadi tidak seperti itu polanya. Ya, pencipta langit dan bumi. Maaf Bang Suma, begini, kita kan hidup kan, saya, Bang Suma, saudara-saudara yang nonton, semuanya kan hidup kan tujuannya mau ke surga, Bang Suma. Betul, benar. Ya kan? Nah, ini di antara dua kitab ini yang Bang Suma anggap itu sudah palsu, malah kenapa? Nggak ada hubungannya dengan itu semua. Kitabmu itu memang palsu. Kalau Anda mengatakan itu adalah buku-buku yang diterjemahkan, ya itu asli terjemahan. Tapi kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, itu palsu. Itu bukan firman Tuhan, tapi ya, asli terjemahan. Bang Suma anggap palsu, malah kebenarannya ada. Saya katakan kalau ke surga. Kalau Anda mengatakan itu firman Allah, maka saya katakan itu bukan firman Allah, palsu. Kalau Anda mengatakan itu firman Allah, itu palsu. Tapi kalau Anda mengatakan itu asli terjemahan, saya katakan asli, kitab Anda itu asli. Paham sampai situ? Tapi bukan asli firman Allah, asli terjemahan. Itu kitab Anda tuh. Lalu diterjemahkan dari buku mana? Nggak tahu. Kitabnya Nabi Musa mana? Kitabnya Nabi Musa. Nggak ada lagi orang bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Injilnya Isa alaihissalam. Injilnya Yesus mana? Injilnya Yesus mana? Nggak ada. Berarti buku-buku yang ada di tangan kamu itu hanya terjemahan dari cerita-cerita yang disusun berdasarkan atas peristiwa, kejadian, dan kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Paham sampai situ ya? Oke, saya sebentar ibadah dulu. Ada Dinda Alfi di sini melanjutkan. Mudah-mudahan Baik Bang, teman-teman terima kasih Bang Suma. fokus kepada tema ya Dinda Alfi. Saya ibadah dulu, kita lanjutkan nanti. Silakan Dinda Alfi. Banyak. Afwan Bang Da, kalau ada Makasih. Bang Da, kalau ada Ya. guru-guru yang pengen naik, Alfi tambah lagi slot kursinya nggak apa-apa. Kamu nggak bisa? Saya bisa tambah slot kursinya. Maksudnya izin dulu kalau ada yang Oh iya iya mau naik. iya, nggak Misalnya Bang apa-apa Handi atau Dinda. siapa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oke, siap, baik. Oke. Ya silakan Bang Da. Sahabat-sahabat sekalian, ya mohon izin, ya terima kasih mempersamai kita pada siang hari ini. Insya Allah habis sholat Jumat kita jumpa lagi. Mudah-mudahan komal kita ini masih berdiri, tidak disiram ya sama teman-teman. Mudah-mudahan tetap bisa berdiri tegak supaya kita tetap mencerahkan anak bangsa. Demikian sementara. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan teman-teman dilanjutkan. Makasih. Iya. Oke, misalnya. Ya, gimana Bang Rames? Ini tadi kan kata Bang Suma kan kitab saya sudah dipalsukan.
pasti ada dasarnya dong, ada dasarnya dalam keimanan saudara Ah, yang mengatakan hal itu dong, pasti kan, pasti ada ya? ada. Atau ada dasar lain selain dari kitab suci? Ada, dari Quran ada. Oh, ada ya. Ada. Sebentar, itu di Quran berapa tuh? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Ini saya bacakan ya. Teman-teman izin ya, bukannya mendahului Bang Zuma, tidak, tapi beliau lagi ibadah, kita beri Bang Zumanya space dulu. Di Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka, ya, maka kecelakaan besarlah bagi mereka terhadap orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakannya itu dari Tuhan. Summa yaquluna hadza min indillah. Liyastaru bihi samanan qalila. Untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatannya itu. Jadi Al-Quran itu secara tersurat maupun tersirat mengatakan bahwa ada kitab yang ngaku-ngaku dari Tuhan, padahal itu hasil karangan tulisan manusia itu sendiri. Gitu loh Bang. Nah, apabila tulisan-tulisan manusia ini dikatakan itu berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi, maka di dalam perspektif Islam itulah kitab yang dipalsukan Bangku. Karena kenapa? Ya, Wahyu yang terima disampaikan kasih. oleh Tuhan. Al-Baqarah 79 ya, makasih banyak. Itu Ya. Al-Baqarah 79. Nah, kalau dari 76. segi pembuktian, apakah ini terjadi pada Bible? Terjadi, Bang. Terjadi. Enggak, kalau Bible yang Anda lihat yang sekarang tuh itu yang kita pegang semua itu terjemahan semua tuh. Ada bahasa asli, Bang. Kita nggak mengatakan bahwa Bible yang kita pegang itu adalah Bible yang asli, karena asli kan pasti cuma satu aja, bukan banyak. Nah, masalahnya begini, Bang. Kalau Abang buka di dalam Kisah Para Pewarta pasal 8 nomor 35. Coba Kisah Para Rasul. Aku izin buka kamera, Bang ya. Nggak apa, bacain aja. Saya ada di sini kok. Ini gini Bang. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kata Injil Yesus di sini, ya, kata memberitakan Injil Yesus di sini, kalau kita cek pada konteks original teksnya, Anoisas deho Filipos tos toma autu kai archamenos apotes grapes tautes. Tes grapes tautes. Grapes ini dari akar kata grape, grapa, artinya kitab suci, scripture. Bentuk Injil Yesus itu berbentuk kitab suci yang dibawa oleh Filipus. Dan pada masa Filipus membawa kitab suci yang bernama Injil Yesus, keempat gospel kanonik itu belum ada. Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes belum ada. Itu ya. Jadi wajar pada saat Muslim bilang Injil Yesus itu ada, berupa apa? Berupa buku, ada, karena tertulis. Gitu. Masalahnya Injil Yesus yang dibawa oleh Filipus itu sampai sekarang di mana? Wallahu a'lam bishawab. Gelap gulita selama 2000 tahun. Gitu, Bang. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa Injil Yesus, mengambil satu ayat itu terus Anda mengatakan Injil Yesus. Sedangkan kami yakini bahwa semua Injil itu menceritakan tentang Yesus. Nah, tadi saudara membawa satu ayat yaitu di Al-Baqarah 79. Itu sebagai satu landasan untuk mengatakan bahwa kitab Injil itu kitab saya itu sudah dipalsukan. Nah, bagaimana dengan satu kitab, dalam satu kitab itu di satu sisi dia mengatakan kitab orang sudah dipalsukan, sedangkan di satu sisi di Al-Baqarah 106, mungkin saudara bisa jelaskan kepada saya di Al-Baqarah 106 ini. Apa dikatakan di situ?
dikatakan ayat yang kami batalkan atau kami Oh, nasa hilangkan dari mansuh. ingatan. Itu nasa mansuh. Itu 4 SKS belajar ya bang. Kita mau tuntaskan itu sampai asar nih bang. Ma nansah min ayatin au nunsiha, itu nasah wa mansuh. Ada lima kriteria di sana bang. Pada saat hukum dihilangkan namun dalil masih ada, atau dalil dihilangkan tapi hukumnya masih ada. Nasah wa mansuh itu 4 SKS kita belajarnya. Kalau kita melanjutkan boleh silakan. Namun begini ya bangku, itu kan keluar daripada koridor konteks tema yang diangkat oleh Bang Zuma. Saya tidak mau keluar pagar. Itu menggiringan namanya. Sama juga di Wahyu 22. Oke. Di Wahyu 22, di dalam Wahyu 22, orang-orang yang menambahkan perkataan-perkataan dalam nubuatan kitab suci akan menjadikan kitab suci itu penuh malapetaka. Terbukti kitab kalian banyak sekali menambah-nambahkan, bukan hanya di terjemahan, tapi di original teks juga. Sangat banyak sekali. Matius 17:21. Original teksnya nggak ada, tiba-tiba di terjemahannya ada misalnya. Lanjut itu atau bagaimana nih? Tadi saudara bilang kita nggak boleh lanjut. Kalau lanjut ya saudara tolong jelaskan kepada saya dulu yang Al-Baqarah 106 ini. Itu nasawa mansuh. Jadi ada beberapa di dalam hukum Islam yang hukumnya ditiadakan namun dalilnya masih ada. Ada yang dalilnya dihapuskan namun hukumnya masih ada, itu ada. Dalam bang, nasawa mansuh kalau kita main. Tapi ada sebentar gini. saya pahami dulu kalimat Anda. Ada hukum yang ditiadakan. Coba ulangi saudara biar saya paham. Ada hukum yang ditiadakan, namun dalilnya masih Ada tertulis hukum. ada di dalam nas ada. Ada yang dalilnya dihapuskan, namun hukumnya masih tertulis, itu ada. Gitu bang. Kan di sini dikatakan bahwa ayat yang kami batalkan atau simpelnya kami gini aja, Bang. hilangkan dari Simpelnya gini ingatan aja, Bang. pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Iya, Atau diganti dengan yang lebih sebanding baik. dengan- Oh, Sama seperti halnya hukum Taurat itu masih tertulis di kitab kalian. Tapi hukumnya masih kalian pakai atau kalian hapus tuh, diganti dengan hukum kasih. hukum Taurat kan masih 10 hukum tuh, masih. Iya, hukumnya kalian hapuskan enggak? Hukumnya bukan tulisannya, hukumnya. Bukan tulisannya, hukumnya. Hukumnya tetap dijalankan, jangan membunuh, jangan berzina. Masih. Loh. Paulus secara terang-terangan di dalam Efesus 2 nomor 15 membatalkan hukum Taurat, Bang. Hukum Taurat yang dimaksud tuh apa? Baca dulu. Sebab dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya, hukum Taurat yang dimaksud tuh apa? Hukum-hukum apa? Segala ketentuan dan perintah. Itu hanya tentang makanan halal haram aja sama. Nggak ada di sini. Tapi itu Nggak ada di sini itu dijelaskan tentang adat makanan. istiadat soalnya. Nggak ada di sini dijelaskan tentang adat istiadat. Segala perintah dan ketentuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adikku Alfi, lanjut. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tadi Anda mengatakan kan, tadi Anda katakan bahwa Yesus tidak Ini menghapus nasah hukum Taurat. juga. Ini nasah juga, Bangku. Ini pembatalan Nggak hukum semua. Taurat. Bukan nggak semua, Bang. Di sini segala. Tahu definisi segala nggak? Atau gue perlu buka KBBI ini? Arti segala Di itu. dalam perjanjian baru juga sudah ada. Makanya itu, Bang. Hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru 10 hukum itu sudah ada. Saya bukan nanya tulisannya, Bang. Kalau di dalam Quran pun ada juga dalilnya masih tertulis, namun hukumnya dibatalkan, itu ada. Sama seperti ini. Hukum Tauratnya masih tertulis, masih. Namun
hukumnya dibatalkan. Rames, coba definisikan menurut dirimu itu segala itu apa menurut? Coba definisi Menurutmu? segala dulu. Iya, kalau segala kan semua yang Semua perintah, diketahui, semua ketentuan di dalam yang hukum diketahui, Taurat yang dijalankan pada saat itu. dibatalkan. Bukan diantara kan? Segala. Bukan diantara kan? Gak ada di sini dibilang Karena itu cuma karena hukum makan. di dalam perjanjian baru sudah ada, yaitu dua hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Makanya saya bilang hukum Dan Taurat kasihilah sesamamu manusia kalian seperti dirimu batalkan. sendiri. Itu hukum utama dan Hukum terutama. Taurat kalian batalkan diganti dengan hukum kasih, betul? Di dalam hukum kasih itu kan sudah termasuk 10 hukum tuh. Di dalam Taurat itu bukan cuma berbicara soal 10 hukum. Torah yang artinya instruksi itu berisi 613 mitzvot. Nah, di dalam Anda kan katanya, kata Bang Suma kan Tuhannya sama tuh. Di dalam kalian ada hukum Taurat. Ngapain kami perlu hukum Taurat? Baca Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kami bukan jemaat Yakub. Oh gitu. Kami bukan jemaat Yakub. Kami bukan Bani Israel. Nah, itu Anda dia. ada gereja mana, Saya juga bukan orang Yahudi. Ya, Rames kau gereja mana? Itu kan apa, adat istiadat itu kan hanya Iya, kayak sunat. Rames itu kau gereja mana? untuk Gereja mana kau Rames? Gereja mana? keturunan Abraham. Nah, saya bukan Rames kau gereja mana? Aku tanya dulu. daging Abraham, ya. Gereja mana kau? Saya GBI. Nah, kau jemaat GBI, bukan jemaat Yakub. Selalu kan diumumkan. Ya, ingat ya, setiap pendeta, setiap romo pasti mengatakan selamat pagi semua jemaat AKBP, jemaat GBI, jemaat karismatik. Bukan dibilang jemaat Yakub, termasuk kami. Begitu dong. Kau harus rasional berpikirmu. Tidak ada dibilang kalian jemaat Bani Israel, Bani Rohani. Iya. Jadi mohon maaf, karena begitu. Kau harus paham bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, jangan bahasa domba. Gitu maksudku. Siap. Lanjut, Vi. Jadi gitu Bang, kalau Bang nanya kenapa di Islam gak ada hukum Taurat? No, memang gak untuk kami. Taurat itu, instruksi itu hanya diberikan oleh Hashem Hakkodes Baruhu kepada Bani Yakub, keturunan Yakub. Itulah yang disebut sebagai Bani Israel sekarang, atau Bani Israel di dalam Islam. Mereka menguduskan Sabat, kami nggak ada perintah begitu. Kami di Jumat. Kalian ngaku-ngaku tiba-tiba menguduskan Minggu, apa-apaan? Ya iya, karena saya bukan ini keturunan Abraham. Yesus Kalau itu kalian- dia kan kepala sahabat itu loh. Kalau kalian bukan jemaat Yakub, kalau kalian bukan manusia yang diberatkan oleh hukum Taurat, terus ngapain Yesus tebus kalian di dalam Galatia nomor 3 pasal 3 nomor 13? Ngapain? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan kalian kena kutuk hukum Taurat? Diberatkan dengan hukumnya saja tidak? Gitu. Sabar teman-teman, aku bukan membiaskan tema. Ini merujuk kembali ke sana itu. Baca Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13, sebentar saya buka. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Teman-teman yang di bawah, yang nggak suka, yang sok-sok menilai, cabut. Aku tahu kalian nyamar-nyamar, oten nggak kalian. Yang nggak suka, cabut. Nggak usah di room ini. Kalian nyamar-nyamar, belum nggak tahu kami kalian C6 atau RT 16 kalian nggak tahu. Nggak suka, cabut. Membias. Diam, kalian yang diam.
bukan urusan kalian di sini. Kalau mau dengar edukasi silakan, kalau tidak cabut. Nggak ada yang mute Bang Rames. Dari tadi dia mute sendiri tuh, Enggak, mandiri. saya mute sendiri. Aku Saya mute bukan tukang sendiri, mute, guys. Ini bukan room Saya Kristen mute soalnya. sendiri. Jadi Saya gitu mute Bang sendiri ya. kan saya masih cari data. Ini tadi katanya Galatia berapa? Galatia pasal 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon gitu, di atas pohon. Gini Bang, nanti sentralnya di sini Bang. Allah punya gelar subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Maha suci Allah dari segala apa yang dipikirkan oleh makhluknya dalam perwujudannya. Maha suci Allah dari segala apa yang makhluknya pikirkan. Lalu Bang, Hashem atau Adonai, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya orang Yahudi sekarang punya gelar juga. Apa itu Alfi? El Elyon Hak Kodes Baruhu. El Elyon Maha Tinggi, Hak Kodes Baruhu Maha Suci. Tuhannya Kristen, terkutuklah orang gantung di atas kayu salib. Tuhan terkutuk Bang. Iya, tapi saudara jangan apa dulu. Bukan berarti dia disalib terus ini memang benar-benar karena ada dosa pada dirinya. Itu yang perlu Anda tahu. Di situ kan kalimatnya sangat jelas. Kristus telah mati Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu apa? Semua manusia sudah pernah melakukan pelanggaran. Kalau melakukan pelanggaran apa yang harus dia dapatkan hukuman? Makanya kenapa tadi saya tanyakan, pelanggaran seperti apa? Pelanggaran seperti apa? Pelanggaran hukum Taurat yang ketentuan-ketentuan di dalam hukum Taurat apa saja? Itu dilanggar gitu. Iya. Paulus sendiri mengaku dalam Filipi 3 nomor 6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus mentaati hukum Taurat tanpa bercacat, alias apa? Sempurna. Iya, itu pendapat Paulus. Gimana? Oh, jadi salah. Paulus. Jadi salah. Sudut pandang manusia kan berbeda dengan Tuhan. Menurut Tuhan semua orang sudah pernah berdosa. Gimana? Paulus ngeklaim dia mentaati hukum Taurat itu tidak bercacat, tanpa pelanggaran. Kalau Paulus dia tujuannya mentaati hukum Taurat itu mentaatinya dalam adat istiadatnya. Kayak misalnya dia sunat, berpuasa, ini melakukan apa segala macam. Itu bukan ketentuan dan kebenaran menurut pandangan Tuhan. Tentang kebenaran. Ini. Menurut sudut pandang manusia, saya sudah benar nih. Itu tidak seperti berarti itu. Paulus salah di sini. Bukan Paulus salah, Paulus sudut pandang Paulus, saya sudah melakukan segalanya, tidak ada yang kurang. Kayak misalnya kalau di saudara kayak misalnya pergi sholat 5 waktu, Paulus sudah melakukan itu, puasa, zakat, dia sudah melakukan itu semua tanpa ada yang tertinggal. Ya, gitu loh. Tapi dalam kelakuannya belum tentu. Buktinya tadi dia bilang bahwa dia menganiaya ini orang, itu kan udah melanggar hukum Taurat. Anda gimana sih? Di sini baru kubuka aib Paulus, Bang. Kita mundur satu ayat. Paulus mengaku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini pengakuan Paulus. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Melainkan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Kyriosku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskannya semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bayangkan, hukum Taurat dianggap sampah. Capek-capek. Tadi saya sudah bilang, tadi Anda sudah baca sebentar, saudara. Tadi Musa berpuasa 40 hari, 40 malam untuk menerima hukum Taurat.
Seorang Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam untuk menerima hukum Taurat. Tiba-tiba Paulus bilang hukum Taurat itu sampah. Siapa Paulus? Siapa sebenarnya tokoh Paulus ini gitu? Sang reformasi kekristenan sekali dia. Yesus sunat, tiba-tiba Paulus bilang, barang siapa menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Alah. Saudara, tadi kan saya sudah bilang 10 hukum Taurat itu kan yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai itu bukan 10 hukum yang kalau mencuri potong tangan, ini kalau berzina dirajam, bukan itu saudara. Jadi Anda harus tahu hukum-hukum yang mana saja yang menurut Paulus itu. Orang di situ sudah jelas, Paulus saja sudah menyiksa orang, membunuh orang, itu sudah melanggar hukum yang Musa itu, yang 10 itu. Di sana ada kalimatnya jangan membunuh. Gimana sih? Jadi fungsinya Yesus mati di tiang salib terkutuk itu tuh ngapain nembus kalian? Kalau udah tahu Torah itu cuma untuk orang Israel. Kalian kan menurut Yesus di dalam Matius 26 nomor 5. Betul ya? Matius 26 nomor 15. Kalian kan Bani Kunarion. Mohon maaf nih, Yesus sendiri yang ngomong Bani Asu. Jadi saya ingin tahu nih, kalau misalnya kalau saudara sendiri, kalau selama di sini, apabila saudara tidak menjalankan hukum-hukum di dalam keimanan saudara itu apakah itu dosa atau bagaimana saudara? Dosa, tapi di kami itu nggak ada istilahnya upah dosa adalah maut. Itu mau buatan Paulus. Dosa bang, dosa. Makanya konsep di dalam Islam itu ada konsep bertaubat, taubatan nasuha, bertobat dengan sungguh-sungguh, memohon ampun. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla, itu memiliki sifat maha pengampun. Gak ada, kami gak harus tumbalin anak orang dulu bang, biar bisa diampuni, gak ada. Oke. Berarti begitu jernihnya bang, di dalam Islam itu segala ketentuannya. Bahkan yang tadi abang singgung mengenai sakit. Sakit itu di dalam Islam itu penggugur dosa bang. Ibaratnya pohon yang sedang menggugurkan daun-daunnya. Begitu pula apabila hamba Allah itu diberikan penyakit oleh Allah. Sebenarnya itu bukanlah suatu kemudaratan, tidak. Tapi itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosanya. Menggugurkan dosa hamba-hambanya. Apa lagi? Udah bang, udah mau ikut sholat Jumat hari ini bang. Asyhadu. Barangkali mau sekalian kan ikut sholat Jumat kan? Tapi suaramu kurang jelas, iya. oh berarti ini karena amal soleh kita ya untuk bisa masuk ke surga ya. Amal soleh itu adalah bentuk ikhtiar bang, ikhtiar makhluk gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Nah, apa saja bentuk-bentuk ibadah itu? Enggak hanya berbicara soal fardun. Enggak hanya berbicara soal hukum-hukum wajib, kewajiban, tidak. Di sana ada sunnah. Bagaimana amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu semuanya itu berupa ibadah itu. Oh, oke.
Lalu bagaimana dengan ini Sahih Muslim nomor 5045? Bacakan, tunjukkan sama saya. Ya, sebentar saya coba ya. Nah, tunjukkan, saya besarkan kamera Anda. Muslim berapa? Ngeri guys, Kristen ini udah tahu hadis guys. Nanti aku bawakan ke magisterium gereja. Saya bukan Katolik, paman. Nggak tahu magisterium. Ya kan saya bertanya saudara di mana sih? Iya, Saya silakan. tidak Berapa? menjelaskan, saya Nomornya bertanya. berapa tadi? Nomor berapa? Kalau nggak bisa bertanya ya saya tidak bertanya Boleh lagi, bang, gitu. boleh bang. Malu bertanya sesat di Kristen, boleh bang. Mending abang bertanya daripada tersesat bang. Berapa tadi bang nomornya bang? Aduh. Ketawar nih. 5045 5045. Sohi siapa? Muslim. Sohi Muslim. Apa diksinya di sana? Pertanyaan titipan Edis. Oh. Kok pertanyaan titipan? Langsung aja bang, langsung aja. Iya, Bang Kingdom. Kalau enggak teman-teman muslim naik deh kalau yang bisa dari narasumber gitu. Ini di sini. Kalau bisa silakan request naik. Silakan Bang Kingdom boleh. Banyak kali yang sok gadis di bawah ini. Oke lah teman-teman ya. Gini, Rames, monitor. Ya. Kau tahu asal usulnya hukum salib ini dari mana? Asal usul Tidak tahu kan? salib. Ya, pada tahun berapa, pada abad keberapa, dan siapa pencetusnya? Aku jelaskan samamu ya. Jadi, peseliban ini sudah dikenal di beberapa peradaban kuno, seperti peradaban kunonya Asyur dan Persia. Bahkan, Romawi mulai menggunakan penyeliban ini sebagai hukuman mati pada abad ketiga sebelum Masehi. Jadi mempraktekkan penyeliban ini terus berlanjut selama berabad-abad. Karena penyeliban ini sering digunakan sebagai hukuman atau punishment untuk pemberontak, penjahat, juga orang-orang yang dianggap mengancam kenegaraan. Ingat, satu lagi, kenapa dikatakan penyeliban? Karena penyeliban ini adalah hukum yang telak, hukum yang fatal, hukum yang untuk kekejamannya mengandung dikenal sebagai hukuman yang kejam dan menyakitkan, dengan korban diselip di atas, dibiarkan mati perlahan-lahan. Ingat, dibiarkan mati perlahan-lahan. Tidak boleh sebelum mati, tidak boleh diturunkan. Ini kisi-kisinya buatmu. Tidak boleh diturunkan sebelum mati total. Jadi ada berapa kisi-kisi yang kusebut? Ada banyak. Terus, kenapa disebut hukum penyeliban ini adalah hukum yang terhina? Contoh, kenapa disebut ya? Hukuman ini adalah hukuman juga secara luas untuk Romawi, terutama untuk kasus pengkhianatan tingkat tinggi. Ingat itu. Ini kalau dibilang di Indonesia undang-undang Dasar 1945 itu istilahnya. Ini adalah hak veto dari mereka, penghinaan tingkat tinggi. Setelah kematiannya dan pada zaman pada abad keempat Masehi,
Dihapuskanlah ini oleh Kaisar Konstantin. Ingat, dihapus pada abad keempat Masehi oleh Kaisar Konstantin setelah ia memeluk Kristen. Paham kau sampai sini, Rames? Karena apa dia menghapuskan penyeliban ini? Kenapa dia menghapuskan penyeliban ini? Karena dia sudah masuk ke Kristen. Karena dia paham bahwasanya penyaliban ini adalah hukuman tingkat tinggi bagi orang yang terhina, terlaknat. Tahu kau, hina dan terlaknat. Saya ulangi lagi. Ini sudah terjadi pada abad 3 sebelum Masehi. Jangan kalian anggap ini adalah lambang kesucian. Ini adalah lambang kelaknatan. Lambang hina, hukuman untuk manusia yang melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Itu dilakukan pada zaman abad 3 sebelum Masehi dari bangsa Venesia atau disebut Kartago. Selama 500 tahun mereka mempraktekkan ini terus dan dilangsungkan terus dengan abad-abad Romawi. Kenapa ini dihapuskan? Karena Kaisar Konstantin sudah masuk menjadi Kristen. Karena dia paham ini adalah penghinaan dan penghujatan. Kenapa kalian sekarang menganggap ini lambang kesucian, sedangkan Kaisar Konstantin sudah menganggap ini adalah lambang penghinaan? Begitu. Kau harus belajar rasional, harus kritis kau, Bang Rames, ya. Kalau di Islam, kalau kami di Islam, salib itu pandangan simbol kekalahan, penghinaan, kemurkaan oleh para martir pejuang perang salib dahulu. Mereka membawa untuk perang ini, bukan untuk lambang kesucian. Kau pernah melihat film ataupun sejarah yang kau baca ada namanya perang salib? Mereka membawa ini. Salib dibawa untuk perang, suci kah? Tidak. Jadi simbol ini adalah simbol kekalahan, penghinaan dan kemurkaan. Simbol yang tidak dihormati ini. Untuk menakut-nakutkan, itu pada zaman Venesia dan Kartago. Untuk menakut-nakutkan lawan. Begitu Rames. Belajar kau, banyak kau membaca buku literasi. Jangan mentok kau di situ kekasih, akhirnya kasih mati. Ya Rames ya. Saya agak sedikit keras memang kalau berintonasi. terima kasih, saudara. Ini, ya belajarlah kau belajar. Kenapa kok ada sebagian dari bangsa-bangsa lain menganggap ini lambang kemurkaan, kelaknatan, kehinaan, hukuman untuk pengkhianatan tingkat tinggi? Itu sejarahnya. Pada zaman abad 3 sebelum Masehi sudah dipakai oleh bangsa-bangsa barbar Venesia dan Kartago. 3 sebelum Masehi loh. Begitu Rames kalau kita belajar itu. Kamu ambil tema apa sih? Misalnya salib. Kau tengok dulu, baca literasinya gitu. Lanjut Ade Alfi. Ade Alfi. Hadir. Ya lanjut. Yaitu bahkan pembeda penggunaan diksi yang digunakan oleh Paulus dan Yohanes pun mengenai lokasi kematian Yesus tuh mengindikasikan bahwa terjadi kontradiksi Bang pada kisahnya. Yohanes bilang Yesus disalib, ditiang, dipalang salib. Paulus bilang Yesus mati di pohon. Allah. Ya Bang Rames. Udah mau ikut sholat Jumat Bang? Makasih saudara. Tadi saya mendengar saudara mengatakan bahwa salib itu sudah ada Kristen. Padahal yang kami tahu itu
waktu hukum penyaliban itu belum ada loh. Belum ada kekristenan. Salib itu jauh memang sebelum adanya kekristenan. Baru ada itu setelah ini pengikut Yesus ya, murid-murid pada saat itu sudah ada, tapi belum dibentuk kayak satu organisasi gitu belum. Jadi Bapak dapat referensi dari mana bahwa salib itu sudah Kristen yang mencetuskan itu? Salib itu ada sebelum Kristen ada, dari Mesir lagi tuh. Kau tahu bangsa Iya, tadi Fenisia dengan Kartago, Rames? Coba jelaskan dulu beda soal itu pendapat Kartago, ini. Bang. Coba. Bukan beda Bang pendapat. Alfi Anda nggak nyimak. mengatakan- Soal konsili Kartago Anda nggak nyimak. Jelaskan lagi, Bang. Nggak dapat dia poinnya, Bang. Gimana ini? Rames? Oh, Rames. Kamu tahu bangsa Kartago gak, Rames? Nggak tahu, saya bukan ahli sejarah soalnya. Nah, bangsa Kartago ini adalah mencakup pemerintahan oligarki dengan elemen demokrasi republikanisme dan pemisahan kekuasaan. Terjadi banyak sekte dan denom di antara mereka ini. Jadi kalau kau tanya, nggak ada hukum salib adanya di gini yang kau bilang tadi dengan narasimu tuh. Kau baca sejarah. Ya kalau itu kan berarti Kristen sudah ada, tapi kalau hukuman salib itu kan Bukan, Rames. Dengar dulu, Rames. Hukuman salib itu bukan hukuman dari Kristen. Hukuman bangsa Yahudi itu adalah hukuman rajam. Digantung, hukuman gantung yang terkenal sekarang, digantung di atas pohon. Itu baru hukuman bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tapi kalau hukuman salib, penggal, cambuk dan lain-lainnya itu hukuman bangsa-bangsa Fenisia, Kartago. Dicatat, hukuman punishment di bangsa Israel dan Yahudi, hukuman yang paling berat itu adalah rajam. Tahu dirajam? Karena ingat di waktu Yesus duduk di teras bait Allah, ada seorang wanita yang dituduh berzina. Apa katanya? Ingat, jika keimananmu lebih tinggi, maka lemparlah wanita itu rajam. Jadi kalau bercerita tentang penyaliban di bangsa Kartago, yang didirikan bangsa Kartago itu adalah hukum yang pengkhianatan paling terkejam. Ingat, itu yang ditegakkan mereka. Jadi sebelum ada bangsa Kartago, ada yang namanya bangsa Fenisia sebagai metode eksekusi yang kejam. Itu penyaliban di bangsa Fenisia. Ingat, hukuman yang paling kejam metodenya. Kau bilang sebelum ada penyaliban itu di zaman Yesus, di Kristen ada di zaman itu ada Kristen. Salah kau. Kartago itu tidak kenal yang namanya kenabian. Tidak tahu orang itu. Bangsa Firaun itu. Rames. Dari mana Firaun itu Mesias? Pikirlah kau dulu. Fenisia, Kartago itu sama kayak kamu, penyembah manusia yang bersikut, bertulang belakang. Sama Firaun. Bahkan mereka pun tak mengenal Firaun awalnya. Ada lagi dewa-dewa yang mereka sembah. Ingat, kalau kau mau mengingat narasi yang kubangun tadi, kau harus jadikan PR.
Jadi bangsa Venesia menggunakan penyaliban ini sebagai metode eksekusi yang paling kejam untuk manusia yang laknat, hina, yang dikutuk, pengkhianat. Gitu. Sebagai contoh ini untuk kalangan masyarakat, seluruh masyarakat, dijadikan bangsa Venesia untuk memberikan contoh hukuman yang menyakitkan, memalukan. Sebenarnya ya Rames, hukuman ini tertuju bukan untuk bangsawan di bangsa Venesia dulu, tidak. Hukuman ini dilakukan untuk budak. Ingat, catat, hukuman di bangsa Venesia dan Kartago ini, hukuman salib, itu hanya berlaku untuk orangnya budak, bajak laut, musuh-musuh negara. Jadi kau bilang Yesus ini budak, kau bilang pula bajak laut dia tidak pernah membajak laut, tertidur di atas perahu di laut, iya di atas laut, menjala ikan, iya betul. Musuh negara ya tidak, dia tidak musuh negara, dia hanya musuh rabi-rabi. Jadi kalau membahas tentang salib itu kan Yesus memang disalib, tapi bukan berarti dia orang yang berdosa. Hukuman itu harus dijatuhkan untuk orang yang berdosa. Menurut Yahudi berdosa, Bang. Aduh. Ya berarti alasan Yesus disalib apa? Kalau di menurut Ini ingat dulu ku bilang samamu, Venesia dan Kartago menerapkan hukuman ini untuk budak. Satu, apakah Tuhanmu budak? Bajak laut, apakah dia bajak laut? Musuh dalam negara yang ingin berkudeta, apakah dia ingin berkudeta? Coba kau pikirkan. Tapi menurut keyahudian dia berdosa. Bukan yang kusebutkan ini. Dosanya Kenapa? apa? Itu loh, kita harus cari tahu alasan Yahudi itu apa. Alamak. Dia. Yang lebih parahnya dia dituduh tukang sihir lagi, bayangkan. Enggak, alasan dia pengen dibunuh itu apa? Nah, silakan Vi, neraskan Vi, biar dia belajar. Abang nanya dari perspektif siapa? Kalau Yahudi jelas, dia mengajarkan penyembahan terhadap berhala, melakukan sihir. Baca Talmud Sanhedrin. Makanya dia dikenakan hukuman rajam, baru digantung setelah mati. Kalau dikatakan hanya dituduh sebagai tukang sihir, yang jelas pasti pada saat itu banyak orang yang memberontak karena orang-orang disembuhkan soalnya. Nah, disembuhkan itu apakah dengan sihir? Kalau sihir kan memusnahkan orang, membunuh orang. Ya kan? Kalau sihir pasti, jadi kalau saudara mengatakan dengan alasan sihir Yesus disalib, itu tidak masuk akal. Karena menyembuhkan orang, kalau sihir mematikan orang mungkin dia dihukum berat, wajar. Itulah. Abang tahu nggak kalau Yahudi itu memang pembunuh para nabi sejak sedia kala? Nggak tahu dia. Mana tahu dia? Jawab aja, bilang nggak tahu, bilang. Rames, kalau nggak tahu bilang tahu. Kenapa? Sorry, tadi ada telepon masuk, jadi saya nggak dengar jelas. Ya, saya ulangi ya. Kalau saudara mengatakan Yesus itu dihukum karena dituduh tukang sihir, itu mustahil. Di mana mustahilnya? Karena ya mustahil. Kenapa saya bilang mustahil? Karena Yesus menyembuhkan orang. Sudah pasti pada saat hukuman itu akan dijatuhkan, orang-orang yang pernah dia tolong sembuhkan itu pasti semua memberontak tuh. Ya kan? Pasti semuanya akan memberontak. Karena dia tidak membunuh orang. Kalau dia dituduh melakukan sihir dan memusnahkan orang lain, membunuh orang lain, nah itu baru mungkin. Nah, kalau seandainya tuduhan itu bahwa Yesus membunuh orang lain, ya mungkin ditembak. Di mana Yesus membunuh? Nah, kan Anda bilang gini, tadi, Bang. sihir, Abang berbeda, sihir. Jadi, abang berbeda perspektif. Saya tunjukkan Anda. Nih ya, nih saya tunjukkan datanya nih ya. Nih saya tunjukkan datanya. Abang sama Yahudi pun berbeda perspektif. Maksudnya begini. Gue kan bawa Sanhedrin nih, 43A nomor 20. Dikatakan di sini, on Passover day Vehang, ya, pada malam Paskah mereka menggantung the corpse
mayat of Jesus de Nazareth, mayat Yesus dari Nazaret, after they killed him by way of stoning, setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Tuh, Yesus de Nazaret, ini Yahudi punya, woi. Ini Sanhedrin, Talmud. Oh, Anda Yahudi? Oh, bukan. Emangnya bahas kitab Yahudi harus jadi Yahudi dulu? Oh, bukan. Enggak kan, saya kan sekarang diskusi dengan saudara, kan keimanan saudara apa gitu loh. Saya Islam lah. Saya bukan Ya, penyembah berarti, tulang belakang. oh, berarti yang kita bahas bukan kitab Yahudi, kitab saya dan kitab Anda gitu loh. Loh, Anda bisa bawa kitab dari saya atau bawa kitab dari Anda gitu loh, karena kita nggak ada Yahudi di kok sini. membatasi literasi? Nah, ini kalian menutup diri. Bukan membatasi literasi. Apabila saya berdiskusi dengan Yahudi, saya bawa kitab saya, Yahudi bawa kitabnya dia, kita bahas Siap, dua siap. kitab itu. Gitu. Nah, di sini ketahuannya Kayak begini. Kristen. Enggak Bang Kayak Rames. begini. Di sini Saudara- ketahuannya Kristen Bang Rames. Saudara diskusi Ketahuan dengan saya. sekali. Yang Ketahuan saudara sekali. bawa kitab Buddha kan itu kan aneh saudara. Oke, abang pun kalau abang bilang, abang membahas kitab abang sendiri, ya, saya jamin kalian pun nggak se afdol itu juga ngomong kalian membahas kitab kalian sendiri gitu. Coba ini aja deh. Membahas kitab ini kan ada dengan saya. Ini kan kitab Kristen. kalian nih. Enggak, ini kan Saya kitab kau Kristen nih. Protestan. Coba. Iya, Nah, Anda tahu. bawa tuh kitab saya. Ini kitab kamu nih, kisah para Anda rasul. bawa. Coba. Iya, Bisa dibahas nggak nih? bisa Anda bawa. Iya, itu bisa Anda bawa itu. Ya, coba, Karena coba. Saya mengimani itu. Ya, coba. Nah, Anda bawa yang tidak ada imani, gimana kita mau diskusi? Ya, oke, coba bacain, dibahas coba. Para Rasul berapa? 5. 5 ayat. Hoteos tempateron himon egeiren Kisah para Rasul 5 ayat. nggak tahu, lupa. Cari aja diksinya. Hoteos tempateron himon egeiren. Saya orang Indonesia, saudara. Nggak terlalu. Paulus itu bukan orang Indonesia. Dia nggak nulis itu pakai bahasa Depok, bahasa Bekasi, bukan. Saya bukan harus berbahasa Nah, di Yunani. sini ketahuannya Kristen, Terus Bang. artinya saya Kalian nggak ngerti itu 20 kali Kristen ke gereja cuma jadi bohlam gereja. Fakta. Bukan. Poinnya, ya udah, Anda kan mengatakan bahwa Anda menuntut saya harus mengetahui bahasa Yunani. Apakah dengan mengetahui bahasa Yunani bisa berbahasa Yunani, makna yang ada di dalam kitab suci itu saya bisa mengerti? Oh, jelas saya bisa. Kalian nggak tahu. Anda akan kehabisan waktu hanya untuk mempelajari bahasa orang lain, sedangkan sudah diterjemahkan, sudah memudahkan Anda. Jadi Anda habis waktu itu sampai mati pun Anda nggak akan paham. Yesus Akhirnya waktu apa? bangkit, Imani saja coba. jatuhnya. Nih, kita kasih tahu nih siapa sebenarnya yang umat imani saja gitu. Siapa sebenarnya umat yang imani saja? Ini perikopnya itu Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ini perikopnya Yesus itu bangkit. Di ayat yang ke 42, terjemahannya berbunyi apa? Baca. Barames. Itu mah hanya terjemahan, hanya beda di ikan goreng saja. Di sini kau nggak tahu saya. kenapa? Tahu saya. Bedanya ikan goreng saja. Hoide epedokan autu ichitos optomeros kai apo melisio kerio. Kemudian mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, kemana dia?
Waduh. Afi lompat kemana nih? Afi? Nah, Afinya kemana nih? Wah, bangkit setelah menit yang ketiga. Teman-teman jangan Jangan apa, tombak-tombak dong Jangan gitu kawan-kawan. dulu. Jangan nombak-nombak Jangan gitu. kalian. Nah, tadi Jangan tadi nombak-nombak. tadi saudara Alfi, tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu kan dituduh tukang sihir. Nah, saya sudah kasih penjelasan kepada saudara. Saudara ingin Lanjut bang. Lanjut. Aku amankan akun tadi. jadi tadi saudara kan mengatakan bahwa alasan Yesus disalib itu karena dia dituduh tukang sihir. Nah, seharusnya kita fokus itu dulu. Anda lari kemana-mana. Nah, Iya, itu menurut Yahudi, Bang. Itu Iya, menurut Yahudi. Bang, menurut Yesus Yahudi. itu menurut Anda- Abang orang Yahudi atau orang Yunani, Bang? Karena yang saya tahu dia dituduh bahwa dia menghujat Allah. Jumatan. Gimana? Dituduh bahwa dia telah menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, kalau Gak ada. nggak ada gimana? Yohanes 10:30 itu baca di 34-nya kata Yesus, bukankah para penyambung lidah Tuhan atau para nabi, para penyampai firman Tuhan juga disebut sebagai Elohim? Jadi Musa pun disebut sebagai Elohim karena Iya, Musa itu tapi seorang nabi. Poin utamanya itu karena dia dituduh karena dia itu Bang Zuma kalau udah menghujat monitor Allah. Nah, Bang Zuma kalau udah monitor kode Bang. kalau dituduh menghujat Allah, saya masih akui pasti orang-orang juga pada saat itu dia disebutkan Itu juga kitab pasti- abang, itu kitab abang. Yahudi tidak Kalau meyakini dituduh- seperti itu. dituduh tukang sihir kan, masa orang nyembuhin orang dituduh tukang sihir kan aneh. Orang pasti berontak dong. Kalau dituduh menghujat Allah, orang-orang yang pada saat itu ditolong juga pasti mereka juga setuju dengan hukuman itu, gitu loh. Karena menurut orang Yahudi pada saat itu, ya kita semua tahu bahwa Yahudi pada saat itu tidak percaya kepada ini Yesus itu adalah anak Allah, tidak percaya itu. Berat, kalian hanya Mujizat, menerima padahal mujizat sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka tetap tidak percaya, gitu. sama kayak para Bang, apa sih mukjizat Yesus yang kalian katakan dia itu sebagai Tuhan, menghidupkan orang mati. Tulang-tulang belulang Elisa pun bisa menghidupkan orang mati gitu. Mayat menghidupkan mayat tuh ada di kitab kalian. Kita bukan mengandalkan itu, saudara. Kita tidak mengandalkan itu. Para nabi, saya mau bilang kepada saudara, tadi saya dengan Bang Suma, saya bahkan tunjukkan salah satu tokoh. Itu namanya Nabi Elia, itu terangkat hidup-hidup, saudara. Nggak mati dia, terangkat hidup-hidup. Ah, Elia nggak mati. Nggak mati dia. Elia itu manusia berdosa nggak? Dia terangkat hidup-hidup. Iya Nah, tahu. Elia itu sebentar, manusia berdosa Anda nggak? jangan potong. Kita fokus dulu. Adam Fokus jatuh dulu. ke dalam dosa. Dengar dulu. Saya selesai baru saya tanggapi itu. Jangan Anda potong-potong. jangan kabur. Nanti kita bahas aja Elia kabur. itu manusia berdosa nggak?
Sebentar saya selesai dulu baru Kenapa saya takut jawab? Anda itu. Nggak bisa nanti kita lari lagi. Loh ini kutukan terhadap Nanti kita salib itu kena di lompat-lompat sini. saudara. Kita lompat-lompat nanti jatuhnya. Bukan lompat, kita Gimana merujuk sih kepada Anda? salib. Kok merujuk kepada salib gimana? Adam jatuh ke dalam Saya dosa. bawa itu. Adam jatuh Ada ke dalam dengar dulu, dosa. saya Upah selesai dosa dulu. adalah maut. Upah dosa adalah ini- maut. Kalau manusia berdosa itu pasti akan merasakan maut. Kapan Elia dan Henok merasakan maut? Saudara ini. Saudara ini bagaimana sih saudara ini? Saya bilang Loh, sebentar saya selesai di sini dulu. Saya selesai ketahuan baru. Enggak. Kutukan Itu yang gampang, saya jawab. dijatuhkan kepada anaknya Bunda Maria di dalam Galatia 3 nomor Sebentar, 13 saudara. itu Ya udah adalah saya jawab itu ya. kutukan dusta. Saya jawab itu, tapi sebentar kita kembali ya ke poin yang ingin saya sampaikan ya. Jawab aja, Elia dan Henok di mana berbuat dosa? Mereka tidak berbuat dosa. Oh, berarti bukan cuma Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Clear. Mereka tidak berbuat dosa. Clear. Jadi doktrin mengenai Yesus Jadi, satu-satunya manusia kalau- sempurna yang tanpa dosa itu gugur. Dengar dulu. Masalahnya Bukan Elia Yesus tuh- satu-satunya dengar. manusia tanpa dosa. Dengar Sepakat? dulu Anda gimana sih? Makanya saya bilang kalau kita lari jatuhnya. Salib Lari itu kan atau buktinya lari berkat. kan. Ini panik atau gimana ceritanya nih? Panik ya? Bukan panik. Gini ya, Kalau sebelum gua panik akhiri. ya jangan gitulah. Bukan, sebelum gua akhiri, kita kritisi Matius 4. Kita Enggak ini kita lompat kritisi kemana Matius lagi 4 nomor Anda 6. nih? Sebelum Enggak. selesai kok. Anda gimana sih? Kita kritisi Matius 4. Gimana Anda nih? Orang belum selesai udah kritisi yang lain lagi Jika engkau anak Elohim, Diskusi jatuhkanlah lompat-lompat dirimu ini. ke bawah. Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini Kalau adalah perkataan lompat iblis. aja saudara, lompat aja saudara. Bukan lompat. Ini Enggak, adalah lompat, saudara, perkataan ini. iblis Ini yang diskusi gimana nih? dikutip di dalam Mazmur 91 nomor 11 dan 12. Menurut Anda, Mazmur 91 ini nubuatan Yesus atau bukan? Bukan gua ngelompat-lompat, dia ngomong dia nggak paham apa yang dia omongkan. Tadi kita bahas Elia. Elia belum selesai dia udah lompat ke ini Adam dan Hawa. Anda udah mengakui Terus Elia bukan berhadapan manusia dengan berdosa. Yesus. Anda udah mengakui. Sekarang lompat lagi. Ini gimana cerita Anda diskusi? sudah mengakui bahwasanya Elia bukan manusia berdosa. Berarti gugurlah doktrin satu-satunya manusia yang berdosa belum adalah selesai. Yesus. Saya belum selesai. Anda memotong saya. Saya belum selesai. Apa ngomong. alasan Elia dan Henok manusia tidak berdosa? Karena mereka tidak merasakan maut. Nggak bisa diskusi ini atau gimana nih? Ini panik atau Enggak, putus asa? tetap judulnya itu salib, kutuk, atau berkat. Anda putus asa atau apa nih sebenarnya? Kok putus asa? Gue tampilkan data, lu angan-angan dan Sebentar, cita-cita. tadi Anda lompat-lompat terus. Jangan lompat-lompat, bro. Jadi udah ya Bang Rames ya. Kebetulan aku pun di sini masuk Jumat bisa Bang. saya jawab tuh. Iya, nanti aja. Bang Suma ada monitor Kok nanti aja? Gua Jumat bre. Di sini Oh udah iya masuk iya, azan. sembahyang dulu saudara. Siap saudara. Oke. Jadi pengakuan Makasih, dari Bang Rames jelas ya. Conclusionnya gua tarik. Yesus bukan satu-satunya manusia tanpa dosa. Karena kenapa? Elia tidak berdosa, Henok tidak berdosa. Karena Elia kan Elia dan lewat Henok hubungan tidak orang tua, saudara. merasakan Gimana sih? maut. Elia lewat hubungan orang tua, kedua orang tuanya, bukan firman Allah menjadi manusia, beda lah saudara. Gimana sih? Oke, udah ya Bang ya. Thank you Bang. Udah, makasih saudara. Ya, azan guys. Bagi yang sholat Jumat silakan sholat Jumat guys. Aku mau sholat Jumat dulu. Ya, Alfi turunkan Bang ya. Iya, saya pamit dulu. Iya. Kasih saudara. Siap.
Tes, tes, tes. Suara saya kedengaran teman-teman di bawah? Tes, tes, tes. Suara saya kedengaran teman-teman di bawah? Hai. Dengar, Masya Allah. Antum semua nggak sholat? Sholat dulu lah. Kota Makassar baru aja selesai sholat Jumat. Apakah ada Oten? Kita lanjut sebentar. Wow, banyak yang minta permintaan. Ini cantik nih mukanya. Halo teman-teman, nggak ada suaranya. Kita undang saudara kita ya, yang non muslim. Kita kembali. Halo. Halo. Ya. Ya. Apa kabar? Baik. Nah, dari sekte mana? Kristen. Oh, Kristen. Penyembah Kristus. Iya, kamu nggak sholat? Baru aja sudah sholat. Oh, bagus bagus. Iya. Kristus yang mana yang Anda sembah? Terserah mau yang mana. Bukan saya yang tahu, Anda yang tahu, karena itu Tuhan Anda, sembahan Anda. Makanya pertanyaannya dibaguskan, bukan gitu pertanyaannya. Kristus yang mana yang kamu sembah? Karena kan Kristus itu banyak. Yang mana? Salah satu yang Ada yang datang yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus salah satunya. contohnya datanya mana? Di dalam Galatia, Coba buka. dalam Kisah Para Rasul 9. Mana Siap. tadi Galatia, sekarang Kisah Rasul. Jangan dulu. Anda kan bertanya Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Ya. Yang dia katakan, akulah Yesus yang kamu aniaya. Itu loh. Mana? Nah, Coba bacakan. Kisah Para Rasul 9. Coba buka datanya. Ya bacalah, aku udah tunjukkan pun Galatia 9, Kisah Para Rasul 9, Kisah Biar Para semua Rasul. penontonnya nampak loh tulisannya itu. Nggak bisa, saya nggak bisa nunjukin data. Saya cuma menyebutkan saja. Semua kan nampak, biar orang tuh nampak tulisannya gimana. Oh, orang Islam semua sudah tahu. Kamu aja yang lihat di situ kalau kamu nggak bisa baca. Dari mana mereka tahu Alkitab? Mereka udah paham Bible. Orang Islam itu udah paham sejak saya Mantap, tampil. ya? Udah tahu. Orang yang lucu orang Kristen. Orang Kristen itu yang nggak hafal Bible itu yang lucu. Betul. Memang saya ini. Ya, Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Itu Yesus yang mana itu? Yang mana? Beda kan? Beda dengan Yesus yang datang. Bilang buka dulu biar dibaca oleh pemirsa semua. Kisah Para Wartawan 9 nomor 5. Kita tawa. Lu kok tertawa? Diajarin kok malah tertawa? Tadi kisah para wartawan mana ada kisah para rasul yang ada. Rasul itu bahasa Arab. Mana ada rasul dalam bahasa Yunani? Ada-ada aja ini. Di Alkitab kisah para rasul. Jadi yang di Alkitab itu nggak Iya, asli. itu karena lagi nipu kalian. Mana ada rasul? Rasul itu bahasa Arab. Kitab Anda bahasa Arab. Jadi Alkitab itu nggak asli, palsu. Iya pastilah. Emang Yesus bahasa Indonesia? Ketawa dia. Yesus bahasa Indonesia. Yesus bahasa Indonesia. Ketawa. Yesus bahasa Indonesia. Ketawa dia. Tidak. Tidak bahasa Indonesia. Kitabmu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Iya palsu berarti. Kok palsu? Iya.
Yesus bahasa Indonesia tidak? Jadi kita sekarang tinggal di mana? Kok kita? Yesusnya yang kutanya. Yesusnya ketika mengajar pakai bahasa apa? Mengajar apa? Mengajar apa? Dia mengajar apa? Akulah guru. Berarti dia pengajar. Kristen dong. Akulah guru dan Tuhan, bukan hanya guru. Akulah guru dan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya ani rabam wamaran, itu dia mengatakan dirinya rabi, itu guru, rabi. Ya, rabi. Guru, betul. Dirinya, guru dirinya. Mar itu Tuhan, bukan Mar itu adalah Tuhan, bukan Eloa atau Allaha. Nah sekarang saya tanya, Yesus mengajar pakai bahasa apa? Bahasa dia. Bahasa apa itu? Bahasa dia, di mana dia tinggal di Israel. Bahasa Israel itu bahasa apa? Bahasa Yunani. Koplak. Mana ada orang Israel pakai bahasa Yunani? Ada Kristen bikin malu. Udahlah namanya Israel. Ajaran Tuhannya dia nggak tahu. Ngopi dulu. Bang Juma ngopi dulu ya santai. Habis Jumatan enaknya ngopi. Lucu saudaraku ini. Yesus itu bahasa Aram. Bahasa kitabnya bahasa Ibrani. Nah, ketika ada buku yang menceritakan tentang dirinya, tapi bukan bahasa Ibrani atau bukan bahasa Aram, maka itu buku palsu, bukan sabda Yesus, tapi terjemahan. Kalau misalnya dibuat di sana, gimana? Nah, kalau misalnya Alkitab itu bahasa Ibrani ya. Halo? Gimana? Iya, halo. Kalau misalnya Alkitab kita bahasa Ibrani, apa kita ngerti artinya? Iya. Kalau Anda punya kitab Ibrani, Anda tidak ngerti artinya, belajar sama yang paham. Belajar sama yang paham. Tetapi jangan kemudian Makanya Anda kita dibuat mengatakan bahasa Indonesia biar kita ngerti. Sekarang bagaimana Anda bisa tahu kalau itu benar? Terjemahannya benar. Bagaimana Anda bisa tahu? Kalau Anda tidak memiliki original teksnya. Ayo. Bagaimana Anda bisa tahu itu betul? Apa? Dari pemuka dahulunya pasti ada. Iya, mana? Mungkin saya. Iya, itulah buktinya. Baru sudah ada. Mana original teksnya sebagai sandaran? Mana? Sebagai sandaran. Sebagai sandaran bahwa itu asli dari ucapan Yesus, apa yang Anda jadikan sebagai sandaran? Ayo. Apa? Ayo. Apanya? Ya, mana bukti bahwa Yesus berkata demikian, akulah Yesus yang kau niaya? Buktinya mana? Mana bahasa aslinya? Mana kitab aslinya yang menceritakan itu? Ada? Sudah mengajarkan kita bahwasanya dia Bukti-bukti bahwa Yesus pernah mengatakan itu apa? Dengar dulu. Makanya saya bilang dari sama Rum begini. Kalau mau kenal Yesus, pelajari dulu dari dasarnya siapa Yesus. Kita sudah pelajari. Yesus itu saya sudah tamat. Yesus itu anak manusia, anaknya Maria. Ayah tirinya namanya Yusuf. Anda belum paham. Apa yang saya tidak paham? Apanya yang saya tidak paham? Apanya? Yesus itu sebenarnya dia Allah yang turun ke bumi. Makanya di mana? Dengar. Maksudnya dia Allah. Maksudnya dia Allah itu apa? Maksudnya dia Allah di situ apa? Allah itu maksudnya apa? Allah itu maksudnya apa? Allah itu Esa. Allah maksudnya apa itu? Apa itu Allah? Maksudnya gimana Allah? Ya Allah. Apa Allah? Apa? Allah bumbung. Allah kucluk. Apa Allah itu Allah? Allah itu apa lagi? Asing ku dengar di telingaku itu. Allah itu apa? Bahasa apa itu? Bahasa? Hah? Allah bahasa Indonesia Allah. Allah itu bahasa Indonesia itu semisal atau seperti misalnya kamu ala bule misalnya gitu.
Iyalah, Allah itu semisal. Allah itu double L, Allah bukan Allah Lah tadi kamu gitu. bilang Allah, tadi kau bilang Allah. Ini Kristen suka menipu. Kristen ini memang nyebut nama Allah saja itu nipu. A tambah M tambah M tambah A bacanya Nggak tahu. Amma, bacanya Amma. A Yang tambah saya K tahu tambah itu K tambah A bacanya Akka. A tambah P Allah tambah double P tambah A namanya apa? A tambah L tambah L tambah A tambah H bacanya Allah. Dasar kucluk penipu. Double L, Allah. Oh, Allah dong. Bilang Allah, jangan Allah, nipu aja. Kalau berbicara Allah berarti merujuk kepada bahasa Arab. Itu Dari mana? adalah Dari mana? itu adalah Tuhan dalam nama Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Yang saya tahu tulisan Allah itu Allah. Allah itu kalau dilatinkan Allah, kalau dilatinkan A L L A H bacanya Allah, bukan Allah. Dan itu merujuk kepada bahasa Arab, merujuk kepada nama pencipta langit dan bumi yang kami sebut dengan sebutan Allah. Itu Allah. Gitu saudara ya. Jadi kembali lagi tema kita hari ini, salib itu kutuk atau berkat. Coba kamu uraikan. Gimana? Salib itu kutuk atau berkat? Kalau di dunia salib itu kutuk, tapi kalau di sama kami Kristen itu berkat. Kalau di dunia salib itu kutuk. Karena yang disalib itu orang-orang terkutuk. Berarti ya sembahanmu terkutuk berarti ya? Kalau di dunia dia terkutuk. Iya, maksud saya berarti kamu menyembah makhluk terkutuk. Betul? Yang terkutuk itu manusianya, bukan Tuhan Allahnya. Iya, saya tahu. Berarti yang di atas tiang salib itu adalah Tuhan yang dikutuk. Ya Makanya makhluk. perlu kita pelajari dulu dasarnya siapa Tuhan Yesus. Baru kita ngerti. Enggak perlu ke situ, enggak perlu. Yang saya Makanya kita belajarnya jangan dari setengah-setengah, belajarnya dari dasar, dari awal. Yesus dari itu awal baru Yesus paham kematiannya, kebangkitannya, ikan. Enggak usah ke situ, kita langsung ke kutuk aja, ke kutuk. Bang Juma, kalau kita belajar dari pertengahan, kita nggak tahu dasarnya, itu gawat. Itu yang bisa dibilang. Ini langsung ke endingnya aja. Salib itu kutuk atau berkat? Kita dari dasarnya dulu, siapa itu Yesus, baru ngerti. Yesus itu adalah hamba Allah yang suci. Hamba Allah yang suci yang diutus ke atas muka bumi ini. Yesus itu dia Allah, karena dia Allah itu bumi. Enggak ada dasarnya itu, enggak ada. Itu kau karang-karang Kalau sendiri. manusia jadi Allah itu nggak bisa. Itu kau karang-karang sendiri itu. Kau karang-karang sendiri itu. Kau karang-karang sendiri. Ada di Alkitab semua, ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa Ayo bukan pendeta saya lagi di luar. makanya jangan bohong. Kalau tidak ada kapasitas jangan asal ngomong. Bohong. Memang semua ada di Alkitab. Tidak ada dalil, tidak ada dalil. Enggak ada dalil kecuali penipuan gereja yang mengatakan bahwa Allah itu menjadi manusia. Tidak pernah mengajarkan yang buruk, yang mengajarkan benar, yang baik. yang benar yang menjadi manusia itu adalah dewa di dalam Filipi 2 nomor 6. Coba baca, coba di mana dia dewanya di mana coba? Baca. Ya, saya baca. Sebagai theos, sebagai theos dalam bahasa Indonesianya itu dewa. Sebagai dewa, dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi rupa hamba, yaitu mengambil rupa manusia. Jadi yang menjadi manusia itu bukan Allah, tetapi dewa. Katanya tadi dewa, dewanya di mana? Ya itu bahasa aslinya kan theos. Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Berarti yang menjadi manusia itu dewa.
Ketawa. Makanya Iya. pelajari dulu dari dasarnya siapa Yesus. Pelajari dasarnya. Dasarnya kemana lagi perginya? Apalagi? Kalau Firman. kalau kita Pada belajar mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu firman yang adalah perkataan yang bersama dengan Allah itu keluar dari Allah. Lalu masuk ke dalam rahim Maria. Jadilah dia daging. Betul, itu sama dengan yang kita pahami karena firman itu adalah Allah gitu loh. Berarti yang keluar dari perut Maria itu daging kan? Ya, betul. Tuhan tidak dia? Kalau dia lahir dari Maria dia bukan Tuhan, manusia. Bukan Tuhan, manusia. Manusia. Berarti kamu penyembah Tuhan atau penyembah manusia? Penyembah Tuhan. Lah, tadi yang keluar katanya daging. Makanya aku bilang pelajari dulu siapa Yesus baru. Itu kita sudah pelajari. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah daging. Bang Juma, makanya Yesus itu manusia. membahas Kristen itu dari dasar dulu, jangan. Itulah dasarnya tadi. Mau kemana lagi perginya dasarnya? Dasarnya itu dulu dari dasarnya alam ciptakan langit dan bumi itu dasarnya. Iya, dasarnya Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara isi bumi yang diciptakannya itu adalah seorang wanita bernama Maria. Dan Maria nanti mengandung dasarnya Adam dan Hawa dulu, Adam dan Hawa baru dan itu masuk ke agama Yahudi. Di Kristen tidak ada Adam dan Hawa di Kristen. Di agama Allah nggak ada itu Adam dan Hawa. Tidak ada di dalam agama Kristen berdasarkan Masa kitabnya. nggak ada Adam dan Hawa? Jadi kita dari mana? Ya kamu dari mana? Mana kitabmu yang membahas Adam dan Hawa itu? Kutanya dulu. Kitab Kristen yang membahas Adam dan Hawa apa nama kitabnya? Apanya? Adam dan Hawa. Kitabnya membahas tentang Adam dan Hawa Kejadian. Itu kitabnya Kristen atau kitabnya Yahudi? Kristen. Nenekmu kiper. Udah kamu turun. Kamu double kosong. Namamu aja gaya tapi nol. Nggak ada ilmu. Kamu turun. Silakan saudara Ricardo. Kembali ke tema. Salib itu kutuk atau salib itu adalah berkat. Silakan. Kalau cuma menaik mau ketawa aja di toilet. Jangan di sini ketawanya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Ya, selamat siang. Selamat siang. Cek WA dong. Itu aja Bang, aku turun. Oke, thank you. Selamat siang dan selamat berjumpa lagi. Oke, diterima. Enggak capek dia nangis ya. Jadi sebentar malam itu kembali dengan tema dengan Devi Zai. Temanya Nabi palsu. Saudara Ricardo, silakan Bang. Oke, ternyata Anda bisu. Ada Edis, asik. Naik Edis. Nah ini orang paling jago katanya di dunia ini katanya. Paling jago gibul. Edis, buka meotnya Edis. Mari kita lihat, kita buktikan sampai di mana kemampuanmu, Dis. Mau buka kamera? Enggak usah buka kamera. Seram mukamu soalnya. Ayo kita bahas tema ini. Apa kabar semua? Siapa sih ini?
Edis kah ini? Ini edis ketiga. Ah, bukan Edis ini. Ah, siapa ini? Ha? Mana berani Edis naik ke sini? Edis sebentar lagi naik ke sini. Oh ya sudah. Ya udah, panggillah ke sini. Jangan cuman bisanya nipu-nipu di tempatnya. Suruh ke sini, bahas tema yang ada. Yang mana yang betul, salibnya Islam atau salibnya Kristen. Kalau salibnya Islam, salib itu kutuk. Kalau salibnya Kristen, salib itu berkat. Nah, buktikan, tugasmu membuktikan, tugas kalian sedunia, Kristen sedunia buktikan. Kalau salib itu adalah berkat. Salib itu adalah kutuk. Bukan berkat itu salib. Salib itu berkat buat kami. Ya, silakan. Silakan Anda tunjukkan mana dalilnya salib itu berkat. Silakan. Buka aja dari Alkitab. Di mana di Bible? Di mana? Ada, baca aja. Enggak ada. Saya belum dapat. Tunjukkan. Bantu saya temukan. Di mana itu tertulis? Kalau salib itu berkat. Ayo. Ayo. Buktikan. Ya, Biblemu itu harusnya ada di 1000 data yang menunjukkan itu. Kalau pun tunjukkan, kau pun gak akan percaya. Tunjukkan aja saya ini orang yang suka mengkaji Bible dan Al-Quran. Paham? Kau tunjukkan saja di mana tertulis di dalam kitab Kapompong itu, kitab Spanyolmu itu, kalau ada bahwa berkat itu adalah salib, salib itu adalah berkat. Al-Quran mengatakan itu adalah kutuk, hukuman bagi pelaku dosa. Ayo, kau katakan itu adalah berkat. Mana tunjukkan? Ya sekarang menurut Biblemu apa? Menurut Biblemu apa? Kau bilang berkat, mana dalilnya? Terus itu berkat bagi kami. Iya, mana dalilnya? Dalilnya mana? Kita aja susah kau Yuma. Mana dalilnya? Mana? Kita baca aja di situ. Itulah kau sama Edis itu sama aja. Sama-sama dongo. Edis sama kau itu sama-sama dongo, bahlul. Sesuatu yang menjadi kutukan malah dijadikan berkat. Ya, dasar penyembah iblis. Justru kalian menyembah iblis. Ya, buktinya kau menyembah orang yang dikutuk.